Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin ingin mengetahui komentar Penatua untuk novel ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 381 di Menahan Prajurit Jiwa, subscribe Penatua. Salah satu dari 3 pemancing menggantung tingkat puncak, masih sok. Dia tidak melihat apa-apa selain sebilah pisau, tetapi kemudian, semua yang ada di matanya digantikan oleh darah. Dia bingung. Dia seharusnya memukul Han Fei dulu karena pedangnya lebih panjang. Dia tidak salah. Han Fei telah dipukul oleh pedangnya. Serangan besar pria itu dengan senjata spiritual berkualitas menengah memang bagus dan tak tertahankan meskipun Han Fei telah memecahkan rintangan di tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tapi itu dikatakan, pedang tidak menembus Han Fei, tetapi hanya menusuk ke bahu Han Fei. Itu tidak terlalu menyakitkan. Seni menggambar Han Fei, di sisi lain, bukanlah lelucon. Dia memiliki energi spiritual yang cukup untuk mengisi senjatanya. Meskipun pria itu adalah nelayan yang menggantung tingkat puncak, dia tidak bisa menahan keterampilan pamungkas dari senjata spiritual pamungkas. Pada saat berikutnya, aura pedang berbentuk busur menyapu berpusat di Han Fei. Setelah hanya sekejap, 8 pemancing dangling lanjutan yang menyerbu ke arahnya berhenti, dengan darah bermunculan di sekitar mereka pada detik berikutnya. Saat mereka melihat serangan itu, lusinan orang menghilang begitu saja, termasuk armoris di udara, yang telah meninggalkan senjatanya yang belum dia ingat saat dia melarikan diri begitu saja. Tak satu pun dari mereka melihat dari mana aura pedang itu berasal. Mereka hanya melihat cahaya menyilaukan menyapu laut dengan begitu dahsyatnya sehingga mereka tidak memiliki keberanian untuk terus berjuang. Bagaimana mereka bisa bertarung? Salah satu dari Dangling Fishers tingkat puncak dan 8 Dangling Fisher tingkat lanjut tewas setelah satu serangan. Game berburu ini sudah terlalu berlebihan. Manipulasi yang dibelenggu oleh Han Fei telah meremas flash stone-nya, tetapi kemudian dia merasa lehernya sakit karena sebagian dagingnya digigit. Meskipun flash stone-nya tertekan, dia menabrak dinding yang tak terlihat di saat berikutnya. Setelah hanya 2 detik, semua orang di sekitar telah melarikan diri, dan Han Fei berjalan ke manipulator tanpa tergesa-gesa. Ampuni aku. Puci. Han Fei menikamnya dengan kaku. Melihat manipulator mati, yang matanya masih terbelalak ketakutan, Han Fei berkata dengan santai, sebagai orang dewasa, kamu harus menanggung konsekuensi dari pilihan kamu. Bintang laut heksagon muncul dari dasar laut, tanpa apa-apa selain ketakutan di matanya. Setelah menyaksikan semua yang baru saja terjadi, sekarang orang ini dianggap sebagai iblis, bukan pemuda yang lemah. Han Fei membalikkan lehernya, tapi kulitnya retak lagi. Sial, aku perlu menyembuhkan diriku sendiri. Ayo pergi, Tuan Hexagon Starfish. Petik 2. Sesaat kemudian, Han Fei mengumpulkan semua siswa Lowing Shells yang bisa dia temukan dan bergegas pergi ke Hexagon Starfish melalui laut. Di perahu naga, berita kemunculan Han Fei telah diketahui oleh semua orang, meski tidak ada yang tahu siapa yang berbicara lebih dulu. Jadi, pasukan pemburu yang membidik Han Fei, sebagian besar pemancing Dangling tingkat lanjut, berangkat dari perahu naga. Pada saat ini, aula tentara bayaran di perahu naga itu penuh sesak dan kacau. Kami membentuk tim untuk menjelajahi Seaborne Prairie mencari harta karun. Kami hanya ingin Dangling Fishers tingkat lanjut. Petik 2. Kita membutuhkan armoris canggih untuk menjelajahi Seaborne Prairie. Kami kekurangan pemburu dan manipulator. Keduanya harus mahir menggantung nelayan. Petik 2. Bergabunglah dengan kami. Kami semua adalah pemburu, dan kami mengejar Han Fei, tempat ke-59 dalam daftar buronan. Dia muncul beberapa jam yang lalu dan tidak bisa jauh. Kami masih memiliki kesempatan. Petik 2. Iklan serupa bergema di semua tempat. Beberapa merekrut, dan beberapa melamar. Tidak ada yang mempertimbangkan risikonya sama sekali. Siapapun yang datang ke tempat ini telah melalui segala macam bahaya. Mereka tidak asing dengan risiko, dan mereka bersedia mengambil risiko untuk tumbuh lebih kuat. Bam! Saat itu, seseorang tiba-tiba menabrak pintu dan menerobos kerumunan. Tidak baik, tidak baik. Sesuatu yang besar terjadi. Petik 2. Siapa yang berteriak? Apa yang terjadi yang membuatmu begitu panik? Petik 2 titik. Siapa kamu? Kamu mengganggu pengumuman aku. Aku lupa di mana aku berada beberapa saat yang lalu. Petik 2. Sial, apa yang salah denganmu? Apakah kita akan berada di sini jika tidak ada yang penting? Petik 2. Di bawah mata, pemuda itu dikelilingi dan dikecam oleh semua orang. Pemuda itu tersenyum pahit dan berkata, jangan terburu-buru. Dengarkan aku, tentang Han Fei. Petik 2. Maukah kamu menumpahkannya? Bagaimana dengan Han Fei? Bukankah mereka semua pergi untuk memburunya? Petik 2. Pemuda itu menarik napas dan berkata, mati. Mereka semua mati. Beberapa pemburu berhasil kembali hidup. Petik 2. Hah, apa katamu? Semua mati. Hei, jangan khawatir. Aku mencoba membentuk tim di sini. Bagaimana mereka semua mati? Buat dirimu jelas. Petik 2. Pemuda itu berkata dengan ketakutan, kecerdasan salah. Daftar buronan tidak bisa lebih salah. Memang benar bahwa Han Fei adalah nelayan yang menggantung tingkat menengah, tetapi dia seharusnya tidak menjadi peringkat ke-59.
Dia seharusnya berada di antara tiga besar. Baru saja, kilat jatuh dari langit seolah-olah hari kiamat. Tidak ada yang bisa menahan satu serangan darinya, bahkan Dangling Visers tingkat puncak. Petik 2. Mendesis. Olah tentara bayaran menjadi sunyi, dan semua suara hilang. Seorang pria berjanggut bertanya, apakah kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan? Pemuda itu berkata dengan marah, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Han Fei melawan 100 musuh sendirian. Dia adalah iblis. Laut merah dengan darah. Dia adalah Demon Han. Petik 2. Seorang wanita cantik berdiri dan bertanya, dia bertarung 100. Itu tidak mungkin. Dia hanya nelayan menggantung tingkat menengah. Bagaimana mungkin dia bisa melawan 100 musuh? Petik 2. Pemuda itu berkata dengan menyesal, apa yang kamu ketahui? Han Fei membanggakan binatang spiritual kontrak legendaris yang dapat memberinya emas dan sayap merah dan membuatnya terbang. Kamu benar-benar berpikir bahwa seseorang dalam daftar orang yang dicari yang menyebabkan kekacauan di Saborne Prairie adalah seorang nelayan perantara yang sederhana. Petik 2. Mendesis. Binatang spiritual kontraktual yang legendaris. Sayap, bukankah itu fitur khusus dari Hidden Visers? Petik 2. Dia bisa terbang, menembak, bubar, kami akan membatalkan misi ini. Perahu naga harus memberi kita penjelasan. Apakah kamu ingin membuat kami terbunuh? Petik 2. Segera, banyak tim yang berencana memburu Han Fei dibubarkan. Staf di aula tentara bayaran juga tercengang. Apa yang mereka ketahui? Mereka hanya mendaftar misi seperti yang diperintahkan. Mereka tidak tahu bahwa misi akan sangat sulit. Di medan perang tempat Han Fei baru saja bertarung, selusin orang berdiri. Jika Han Fei tetap tinggal di sini, dia akan mengenali pemimpin mereka adalah Sun Mu, Yang Deyu, dan Mo Feiyan. Pada saat ini, Yang Deyu menggaruk kepalanya dan berkata, sial. Apa yang mungkin didapat bocah itu dari Big Red Trunk? Dia sangat luar biasa. Petik 2. Mata Mo Feiyan bersinar. Dia tidak pernah tertarik dengan token laut dan hanya ingin bersenang-senang, tetapi kembali ke Big Red Trunk, semuanya diambil oleh Han Fei kecuali pakaiannya. Baginya, ini bukan hanya tentang token laut lagi. Dia bersumpah untuk menangkap Han Fei hidup-hidup untuk menyiksanya lagi, dan lagi. Sun Mu tidak mungkin terlihat lebih suram. Operasi untuk memburu Han Fei benar-benar merugi besar. Mereka bisa saja ikut bertempur sekarang, tapi Yang Deyu dengan bodohnya bersikeras bahwa Han Fei masih bersembunyi di Sea Prairie. Mereka berusaha melewati tembok rumput laut selama berhari-hari, hingga momok cacing pecah. Mereka kehilangan beberapa orang, dan mereka gagal melewati tembok. Setelah mereka keluar, mereka mengetahui bahwa Han Fei sudah muncul di luar. Jadi, mereka datang secepat yang mereka bisa, tetapi pertempuran sudah berakhir pada saat mereka tiba. Hampir 60 perahu, atau apapun yang tersisa, mengapung di laut, terhempas oleh air pasang. Beberapa dari mereka hampir tidak dapat dikenali sekarang. Dasar laut bahkan lebih gori. Mayat banyak orang tidak memiliki apa-apa selain tulang yang tersisa karena ikan karnivora. Itu sangat mengerikan. Tuan muda, pria ini pasti telah menemukan harta karun yang luar biasa, atau dia tidak akan tumbuh begitu kuat secepat ini. Yang Deyu bertanya, Sun Mu, apakah kita mengejarnya atau tidak? Bagaimana jika kita tidak bisa mengalahkannya setelah kita menangkapnya? Petik 2. Sun Mu menatapnya dengan dingin. Apakah kamu yakin tidak bisa mengalahkan dia? Maka kamu sebaiknya menyerah saja. Petik 2. Bibirnya kram, Yang Deyu berkata, aku mengejarnya karena aku ingin hai. Itu bukan urusanmu. Mo Feiyan menjilat bibirnya dan berkata, ini semakin menarik. Aku semakin menyukainya sekarang. Cek, petik 2. Yang Deyu menggigil. Hei, kebanyakan yang kamu suka sudah mati sekarang, bukan? Mo Feiyan meliriknya dan bertanya, apakah kamu ingin aku menyukaimu juga? Yang Deyu. Sun Mu berbicara kepada anak buahnya, kembali ke perahu naga dan beritahu semua orang bahwa Han Fei menemukan buah spiritual yang luar biasa dan lusinan teknik pertempuran tingkat surga dari Saborne Prairie. Hah? Sun Mu berkata dengan santai, katakan saja pada mereka. Yang Deyu bergumam, sungguh orang yang jahat. Mo Feiyan menghela nafas. Sayang sekali kami kehilangan ingatan pada hari itu, atau setidaknya kami akan tahu apa yang terjadi di belakang sana pada akhirnya, dan mengapa hanya kami bertiga yang keluar. Sun Mu mendengus, kami keluar hidup-hidup mungkin karena dia terlalu takut dengan balas dendam senior kami untuk membunuh kami. Setelah itu, Sun Mu berbalik dan berkata, aku tidak akan mengejarnya lagi. Yang Deyu tercengang, betulkah, kamu tidak menginginkan token laut lagi? Petik 2. Sun Mu menggelengkan kepalanya, pria itu baru saja memperoleh harta dan membunuh begitu banyak orang. Dia pasti dalam kondisi terbaiknya. Aku tidak berpikir dia bisa dibunuh dengan mudah. Kami hanya akan kehilangan lebih banyak orang. Petik 2. Mo Feiyan tersenyum. Kalau begitu mari kita tunggu dia di tangga pintu masuk laut. Aku tidak percaya bahwa dia akan melewatkan tangga pintu masuk laut sejak dia mengunjungi Saborne Prairie. Petik 2. Bab 382 Tanduk Spektral. 5.000 km jauhnya, Han Fei terbaring di dek kapal Dewa Angin. Dia melemparkan teknik penyembuhan ilahi pada dirinya sendiri dan melemparkan pil ke mulutnya seolah-olah itu permen. Dia mendapatkan pil penyembuh itu dari tim si Swallowing Shells of Sun Mu. Mereka cukup efektif, tetapi tampak terlalu mewah untuknya.
Sementara itu, beberapa perahu lewat tidak jauh, tapi tidak ada yang berhenti. Mereka tidak tahu bahwa Han Fei ada di sini, tetapi mereka masih terintimidasi oleh perahu Dewa Angin, yang terlalu indah untuk dimiliki oleh orang biasa. Mereka berspekulasi bahwa tembakan besar pasti terjadi di sini. Setelah 3 jam berikutnya, retakan pada Han Fei akhirnya hilang, dan tulangnya disambungkan kembali. Pada saat ini, Han Fei akhirnya mencapai puncak kemampuan bertarungnya. Batas atas 5001 poin energi spiritual. Jadi untuk berbicara, batasan aku telah ditingkatkan lagi. Sepertinya aku harus tetap menjadi nelayan yang menggantung sementara lebih lama. Petik 2. Warisan spiritual aku berada di level 5, berkualitas rendah sekarang. Apakah aku dihitung sebagai bakat surgawi sekarang? Petik 2. Han Fei menyadari bahwa dia mungkin tidak melakukannya. Tang Ge memiliki warisan spiritual level 7 pada awalnya sebelum dia dibawa ke kota bintang 1000, dan dia seharusnya lebih kuat sekarang. Namun, karena banyak orang di perikanan tingkat 3 berasal dari kota bintang 1000, Han Fei bertanya-tanya apakah Tang Ge akan datang. Dia bertanya-tanya apakah dia harus terus meningkatkan warisan spiritualnya atau dia harus menstabilkan kondisinya setelah dia pulih. Sementara Han Fei dengan santai menikmati angin laut, matahari yang sangat besar terbenam di cakrawala, dan laut memerah oleh sisa-sisa cahaya. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Kegentingan. Menyelesaikan pil penyembuhan terakhir, Han Fei akan duduk dan memeriksa apakah binatang spiritual kontrak ketiga telah dibuat di pot pemurnian iblis, ketika tawa menyeramkan tiba-tiba bergema di sekelilingnya. Ho, ho, ho. Han Fei bangkit dengan cepat dan melihat sekeliling. Dia merasa tawa itu tidak terlalu jauh. Tawa jahat, Evil Shield, The Spectre, petik 2. Menarik napas dalam-dalam, Han Fei mengarungi perahu Dewa Angin ke sumber tawa, siap untuk menjual kerang penelan lautnya yang berlebihan. Dia telah mengumpulkan 86 Sea Swallowing Shells. Semua barang berharga di dalamnya telah diambil olehnya. Tentu saja, sebagian besar item di dalamnya tidak berharga baginya. Tapi itu mungkin tidak sia-sia bagi orang lain. Misalnya, Han Fei hanya tertarik pada senjata spiritual, dan dia menganggap semua senjata lain sebagai beban, yang tidak dapat melukai siapapun bahkan jika diledakkan di perikanan level 3. Selain itu, Sea Swallowing Shells itu sendiri sangat berharga. Mengingat harga perikanan tingkat 3, mungkin tidak mahal, tetapi tidak mungkin murah. Perahu Dewa Angin melaju kencang. Setelah 1000 km, Han Fei melihat kapal hitam paling besar. Ukurannya mirip dengan perahu naga. Melihat ke atas, Han Fei merasa bahwa perahu Dewa Anginnya hanya seekor semut, cantik tapi tidak penting. Namun, kapal hitam itu tidak benar-benar hitam. Itu hanya compang camping, sangat compang camping. Han Fei melihat semua jenis kerang, keong, tritip, rumput laut, dan batu di permukaan kapal. Dia bahkan melihat cumi-cumi dan kepiting jatuh dari perahu ke laut. Dia juga melihat penyok dan lubang di mana-mana di kapal. Beberapa dari mereka telah diotak-atik, tetapi beberapa ditinggalkan begitu saja, seolah-olah mereka benar-benar menyerah di kapal. Tapi hanya untuk perahu naga, Spectre dilindungi oleh berbagai susunan. Namun, setelah Han Fei mempelajarinya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa, sementara perahu naga penuh dengan susunan penyerapan spiritual, apa yang diukir pada Spectre tampaknya merupakan susunan pembunuhan. Han Fei kehilangan kata-kata. Bagaimana mungkin Spectre bisa berlayar di laut dengan begitu banyak lubang, dan bisa menyelam ke laut sebagai kapal selam? Juga, dengan begitu banyak susunan pembunuhan yang dipasang, perang besar macam apa yang disiapkan kapal ini? Ketika Han Fei lepas landas dengan perahu Dewa Angin, dia memiliki pandangan yang lebih baik tentang Spectre. Berbeda dengan perahu naga, dia tidak menemukan orang sama sekali di geladak kapal ini. Lantai kayu di banyak tempat rusak. Baju hitam ada di mana-mana, entah ditinggalkan di tanah atau digantung di dinding di kapal. Banyak topeng putih yang tergantung di dinding juga, tidak menampakkan apapun kecuali 2 lubang di bagian mata, yang berarti mustahil untuk memiliki makanan di Spectre, karena tidak mungkin untuk membuka mulut seseorang. Perbedaan lain dari perahu naga adalah tidak ada jendela di kapal ini kecuali hanya pintu. Sebuah pintu setiap beberapa ribu meter mengarah ke bagian dalam kapal. Spectre juga tidak setinggi perahu naga. Hanya ada 3 lantai di atas geladak, diatapi bendera tertentu yang tampak seperti layar. Karena kapal ini biasanya tidak melakukan perjalanan di laut, maka bendera tersebut tidak boleh menjadi layar, sehingga harus menjadi alat untuk memanfaatkan arus air di bawah laut. Tembak, Spectre standar untuk bajak laut. Han Fei agak terkejut, bertanya-tanya apakah semua orang di dalam mengenakan topi bajak laut, atau monster bermata satu dengan tangan kait dan kaki gurita. Bagaimanapun, kapten kapal hantu semuanya memiliki selera yang tidak biasa. Han Fei tidak menunggu lebih lama lagi, karena dia melihat bintik hitam di cakrawala, yang sepertinya orang lain siap untuk naik ke Spectre. Ketika dia mendekati Spectre, Han Fei mengingat kapalnya dan melompat ke geladak. Tapi dia terpeleset dan hampir terjatuh, meskipun dia adalah seorang nelayan yang menggantung. Dia melihat ke bawah, hanya untuk melihat semua jenis keong di lantai. Dia bahkan melihat kepiting merangkak tidak jauh dan gurita melambaikan tentakelnya. Apa-apaan ini? Han Fei mengambil jubah hitam, hanya untuk terkejut. Jubah itu terbuat dari pasir mistik tertentu dan agak berat. Saat dia melambaikan jubah itu, air di jubah itu terguncang, dan dia memakainya setelah jubah itu benar-benar kering.
Dia juga mengambil topeng dari dinding dan menaruhnya di wajahnya. Kemudian, dia ingin mengeluh tentang desainnya. Mengapa kamu tidak meninggalkan lubang untuk mulut aku di topeng? Bahkan lubang kecil akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah Han Fei siap, dia menendang seekor ikan yang melompat di dekat kakinya dan berjalan ke pintu compang camping yang sepertinya tidak lebih dari beberapa papan. Namun, berdiri di depan pintu, Han Fei tercengang menemukan bahwa, meskipun pintunya tampak compang camping di luar, tampaknya ada lapisan tersembunyi di bawah dan tidak ada celah di atasnya. Dia bermaksud untuk membuka pintu, tetapi dia tidak menemukan kenop pintu. Bagaimana dia mendapatkannya? Dia mencoba mendorongnya, tetapi pintunya tidak bergerak sama sekali ketika dia menggunakan semua kekuatannya. Sebaliknya, papan itu berderit begitu keras seolah-olah hancur berantakan. Halo. Berderak. Ketika Han Fei mengetuk, pintu dibuka dari dalam, dan Han Fei disambut oleh pria tak berwajah lainnya. Han Fei melangkah masuk, dan suara laki-laki rendah datang dari balik topeng pria tak berwajah itu. Berapa lama kamu akan tinggal? Han Fei berpikir sejenak. Dia mungkin tidak akan tinggal lama. Dia hanya harus menjual barang-barangnya dan melihat apakah dia membutuhkan sesuatu sebelum dia pergi. Jadi, dia menjawab, suatu hari. 1000 mutiara kualitas menengah, atau apapun dengan harga yang sama. Han Fei melemparkan 1000 mutiara kualitas menengah ke lingkaran di belakang pria itu, yang kemudian memberinya lencana berkilauan dengan nomor 18.198 di atasnya. Tidak ada yang tahu apakah itu jumlah total penumpang di kapal atau apa artinya. Pria tak berwajah berkata dengan suara rendah, jika kamu tidak ingin pergi, kamu dapat memperpanjang masa tinggal kamu dengan membayar di pintu manapun 1 jam sebelum kamu pergi, atau kamu akan diusir. Han Fei sedikit mengangguk. Apakah ada pemandu wisata di sini? Pria tak berwajah itu tidak berbicara tetapi hanya membuka pintu lain di belakangnya, seolah-olah dia berkata, lihat sendiri. Spektra sangat sunyi dibandingkan dengan perahu naga yang berisik. Meskipun Han Fei mendengar orang-orang berbicara, itu kebanyakan percakapan biasa dan tidak melibatkan kesepakatan. Han Fei kehilangan kata-kata setelah dia memasuki pintu. Tidak banyak orang di sini. Mereka duduk atau berdiri dalam kelompok kecil setiap puluhan meter, menjual barang atau berbicara satu sama lain. Han Fei tidak melihat toko apapun di sini. Bagian tengah kapal ini tampak berlubang. Ia bahkan bisa mendengar deburan ombak, seolah-olah bagian tengah kapal itu langsung terhubung ke laut. Meskipun ada 3 lantai lagi di atas kepalanya, air menetes di kepalanya sesekali. Singkatnya, spektra lembab, gelap, dan menyeramkan. Saat Han Fei masuk, semua orang dalam jarak 100 meter meliriknya. Orang yang paling dekat dengan Han Fei, yang hanya berjarak 5 meter, menatapnya sambil bersandar di dinding kabin. Hei, apakah ini pertama kalinya kamu di sini? Petik 2. Han Fei menoleh ke arahnya. Bagaimana kamu tahu? Bab 383 pertukaran, subscribe Penatua. Nada pria itu santai. Han Fei bahkan bisa merasakan senyum di balik topengnya. Dia berkata, hal pertama yang kamu lakukan setelah kamu masuk adalah mengamati, dan kamu tampak cukup terkejut dan bingung. Jadi, mengapa kamu datang ke Spectre? Petik 2. Han Fei tersenyum. Menjual, berbelanja, sama seperti orang lain. Pria itu melihat sekeliling. Mereka semua menjual barang. Aku ingin tahu, apa yang kamu jual? Ada yang bagus. Petik 2. Setelah ragu-ragu sebentar, Han Fei menjawab, si swallowing shells, dan barang lain-lain. Baik, menjual keran penelan laut di Spectre, kamu pasti sudah membunuh banyak orang. Ini memang tempat yang nyaman untuk menjualnya. Apakah kamu memiliki barang resmi selain mereka? Seperti senjata spiritual berkualitas tinggi. Petik 2. Bibir Han Fei terasa kaku. Senjata spiritual berkualitas tinggi. Berapa banyak orang di perikanan tingkat 3 yang memiliki senjata spiritual berkualitas tinggi? Pria itu berkata sambil tersenyum, tidak masalah jika kamu tidak melakukannya. Faktanya, barter lebih populer di sini. Mutiara kualitas sedang tidak berguna, dan membawanya bisa sangat sulit. Apakah kamu ingin aku mengajak kamu berkeliling? Petik 2. Han Fei bertanya, berapa harga untuk layanan kamu? Harga untuk layanan aku. Pria itu tertawa dengan jijik. Menurutmu ini perahu naga, aku melakukan ini hanya untuk berteman dengan kamu. Petik 2. Tidak tergerak, Han Fei berkata dengan tenang, kamu pasti bercanda. Semua orang di sini memakai topeng, dan kamu berteman. Petik 2. Pria itu sedikit menggelengkan kepalanya. Baik, mari jujur. Apakah kamu memiliki senjata spiritual berkualitas tinggi, material pamungkas, atau teknik pertempuran di atas level iblis? Aku akan membawa mereka. Tentu saja, kamu bebas menjualnya ke Spectre, tetapi harga mereka akan dipotong setengahnya, sementara kesepakatan di antara kita hanya akan dikenai biaya komisi 20%. Petik 2. Han Fei agak terkejut. Mungkinkah orang acak yang dia temui setelah memasuki pintu acak menjadi begitu kaya? Senjata spiritual berkualitas tinggi jelas merupakan kemewahan. Satu senjata tingkat sihir yang sangat baik sudah berharga 50.000 mutiara kualitas menengah. Berapa harga senjata spiritual berkualitas tinggi? Han Fei bertanya, ada begitu banyak orang di kapal ini. Jika mereka membuat kesepakatan secara pribadi, apakah mereka harus membayar komisi? Petik 2.
Pria itu mengangkat bahu, kamu bisa mencoba untuk tidak membayar, mungkin kamu bisa menipu mereka, tapi kamu pasti akan mati jika tertangkap. Kamu tidak tahu siapa mata-mata di kapal ini. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kami dapat membagi biaya komisi jika kamu memiliki barang bagus. Petik 2. Memiringkan kepalanya, Han Fei bertanya kepada pria itu, apa yang kamu miliki untukku? Pria itu menyipitkan matanya dan berkata, teknik tingkat iblis, seni kultivasi. Aku memiliki semua yang kamu inginkan. Han Fei hanya berbalik dan pergi. Dia bergumam, benar-benar gila. Tertegun, pria itu menyusulnya dan berkata, hei, jangan pergi dulu, apakah itu tidak cukup? Petik 2. Han Fei mengeluh, aku paling benci orang sombong yang suka membual. Jika kamu memiliki barang-barang ini, kamu pasti sudah lama menjualnya. Jika kamu memiliki segalanya, mengapa kamu menjajakan di omong kosong ini? Petik 2. Pria tak berwajah itu berhenti dan berhenti mengejarnya. Jauh di dalam pikirannya, dia bergumam, apakah aku berusaha terlalu keras? Lupakan, aku akan menunggu yang berikutnya. Petik 2. Dengan muram, Han Fei melangkah ke dalam kapal yang besar dan gelap, dan orang-orang sesekali mengajukan kesepakatan dengannya. Misalnya, seorang pria tak berwajah, yang duduk di tanah di tengah kabin, bertanya dengan suara serak, anak muda, apakah kamu menginginkan sesuatu? Han Fei bertanya balik, bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah seorang pria muda? Pria itu tersenyum dengan santai, dari gaya berjalanmu, kecepatanmu, dan tanganmu. Han Fei berhenti dan mengangkat bahu. Dia bertanya, apa yang kamu punya? Pria itu menjawab dengan santai, apa yang kamu inginkan? Han Fei berpikir sejenak dan berkata, aku tidak tahu. Apa yang bisa kamu tawarkan? Pria itu mempersembahkan buah hijau dan berkata, ini adalah tulip berbisa dari Seaborne Prairie. Itu bisa membuatmu aman dari semua racun. Petik 2. Bibir Han Fei terasa kaku. Pria ini luar biasa. Dia tahu tulip berbisa, tetapi dia tidak tahu bahwa tulip itu ada di Seaborne Prairie. Menurut Encyclopedia of Spiritual Plants, Venomous tulip adalah buah penawar yang tumbuh di antara ribuan tanaman merambat berbisa. Meskipun tidak memiliki efek khusus, itu adalah buah spiritual teratas dalam hal penawar. Dia akan kebal dari semua racun di perikanan level 3 setelah dia meminumnya. Han Fei merasa sulit untuk percaya. Bagaimana mungkin orang secara acak yang dia temui memiliki sesuatu yang begitu berharga? Dia bertanya, berapa harganya? Pria itu mendengus dan berkata, satu pedang spiritual berkualitas tinggi, 100 kg energi musim semi-spiritual, dan 500.000 mutiara kualitas menengah. Han Fei melangkah mundur, kehilangan kata-kata. Apakah aku terlihat begitu kaya untuk kamu? Tapi pria itu menjawab dengan santai, aura pedang itu luar biasa dalam dirimu. Senjatamu harus lebih baik dari pedang spiritual berkualitas tinggi. Pria sepertimu biasanya tidak kekurangan uang. Petik 2. Han Fei mencibir. Venomous tulip memang bagus, tapi harganya terlalu mahal. Maaf, tapi kamu bisa menunggu pelanggan berikutnya. Petik 2. Han Fei menolak kesepakatan itu karena dia tidak ingin ditipu. Namun, proposisi pria itu mengingatkan Han Fei akan sesuatu yang lain. Dua adalah kembali ke perahu naga, dia telah membeli sebagian besar buah spiritual untuk energi spiritual. Hanya ada satu buah spiritual antidotal, dan itu tidak efektif. Dia tidak menyangka bahwa buah spiritual penawar khusus akan begitu mahal harganya. Han Fei terus berjalan, mengabaikan permintaan orang lain untuk kesepakatan, dia datang ke tempat orang berkumpul. Dia melihat ratusan orang tak berwajah berkumpul di sini. Dia yakin para dealer di sini pasti lebih bisa diandalkan daripada di luar. Namun, ketika Han Fei mendekat, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah fasilitas pertukaran. Ya, itu benar-benar fasilitas pertukaran yang luas, kecuali tandanya biasa-biasa saja dan dapat dengan mudah diabaikan. Suara-suara itu semakin keras sebelum Han Fei memasuki bursa. Seseorang berteriak, mutiara kualitas menengah untuk apa saja. 10% lebih murah daripada pertukaran. Seseorang meraung, aku sedang membeli banyak senjata spiritual berkualitas rendah. Seseorang juga memegang pedang spiritual berkualitas tinggi. Aku menukar ini hanya dengan seni tingkat iblis berkualitas tinggi. Han Fei bingung. Mengapa mereka semua menjajakan di luar bursa? Dia bertanya kepada orang secara acak, pertukarannya tepat di depan mata kamu. Mengapa kamu tidak membuat kesepakatan di sana? Pergi. Han Fei hanya mendapat teriakan sebagai jawaban. Pria itu sepertinya tidak menjawab pertanyaan Han Fei sama sekali. Sambil mengerutkan kening, Han Fei menerobos kerumunan dan memasuki bursa. Dia terkejut menemukan bahwa ada meja dan kursi di dalam bursa, seolah-olah itu adalah restoran atau pub, kecuali tidak ada makanan yang disediakan di sini. Banyak orang duduk dan sepertinya sedang bernegosiasi. Di salah satu dinding, tanda-tanda tak terbatas tergantung. Setiap tanda mengandung banyak informasi. Sebagai contoh, cambuk spiritual kualitas menengah, dengan harga 500.000 mutiara kualitas menengah. Buah anggur darah, untuk ditukar dengan teknik kualitas rendah tingkat iblis. Crystal Mystic Stone, untuk ditukar dengan pedang spiritual kualitas menengah. Pedang level roh berkualitas tinggi, untuk ditukar dengan teknik armor kualitas tinggi level iblis. Han Fei kaget. Pertukaran ini seperti agen. Semua harta telah terdaftar dan bebas untuk dipilih.
Dinding itu memiliki lebar 100 meter dan tinggi 20 meter, dengan item informasi tak terbatas tertulis di atasnya. Tetapi Han Fei menghitungnya dan menemukan bahwa itu tidak cukup, yang berarti ada lebih banyak pertukaran seperti itu di kapal ini. Tidak jauh dari sana, ada beberapa loket, dan hampir 30 pria tak berwajah berdiri di belakang loket, menerima tamu yang membuat kesepakatan. Ada loket lain yang dikunjungi oleh dua kelompok, dan mereka kebanyakan mengirimkan mutiara kualitas menengah. Oleh karena itu, Han Fei menyadari bahwa mereka harus membayar pajak di konter setelah mereka membuat kesepakatan secara pribadi. Dia sedikit menggelengkan kepalanya. Bukan karena dia tidak ingin membuat kesepakatan pribadi dengan orang lain, tapi dia memiliki terlalu banyak siswa Swallowing Shells yang berisi bermacam-macam item. Sulit untuk menjualnya satu per satu. The Spectre, di sisi lain, tidak akan bertanya atau peduli tentang apapun, meskipun tawaran mereka lebih rendah. Melihat bahwa bahkan senjata spiritual berkualitas tinggi pun tersedia di pasaran, Han Fei tidak berpikir bahwa tuan kapal akan mendambakan kerang penelan lautnya. Berpikir tentang itu, Han Fei berjalan ke konter. Aku ingin menjual sesuatu. Apakah kamu membelinya? Petik 2. Pedagang di belakang konter mengangguk dan berkata, kami akan membeli apa saja, dengan setengah harga aslinya. Han Fei berkata, aku membutuhkan seseorang untuk menyortir dan menghitung barang aku. Pria tak berwajah yang menerima Han Fei membuat isyarat, mengundangnya ke meja di dalam bursa. Han Fei terkejut. Di sini. Tapi pria tak berwajah itu menjawab, di sini. Semua akan baik-baik saja. Sambil mengerutkan kening, Han Fei mengikutinya. Ketika dia duduk di kursi, penghalang tak terlihat naik di sekelilingnya, menghalangi semua suara dari dunia luar. Pria tak berwajah di sisi seberangnya berkata, penghalang itu kedap suara. Kamu bebas berbicara sekarang. Apa yang ingin kamu jual? Petik 2. Bab 384 Penyamaran. Han Fei menganggap kesepakatan itu sangat informal. Jika dia akan menjual sesuatu yang berharga seperti batang merah besar, tidakkah semua orang di sekitar akan melihatnya? Seolah merasakan kebingungan Han Fei, pria tak berwajah di sisi seberangnya berkata, jangan khawatir. Apa yang bisa terjadi bahkan jika orang lain melihat hartamu? Tidak ada yang tahu siapa kamu. Jika kamu takut dengan penguntit, kami menawarkan layanan pintu belakang. Dengan membayar 1000 mutiara kualitas menengah, kamu bisa keluar melalui kamar pribadi. Setelah itu, tidak ada yang bisa mengidentifikasi kamu. Petik 2. Han Fei tertegun sebentar. Itu hanya berdasarkan anggapan bahwa Spectre benar-benar adil, kan? Pria tak berwajah itu mengangguk. Siapapun yang datang ke Spectre mempercayai kami. Sesuatu mungkin terjadi pada kamu di perahu naga di perikanan tingkat 3, tetapi tidak akan pernah terjadi apapun di Spectre. Petik 2. Sedikit lega, Han Fei mengambil si Swallowing Shell dan bertanya, tolong hargai si Swallowing Shell ini. Pria tak berwajah itu linglung. Hanya satu si Swallowing Shell. Kesepakatan yang kami buat di sini tidak boleh lebih rendah dari 500.000 mutiara kualitas menengah. Aku tidak berpikir satu si Swallowing Shell akan cukup. Petik 2. Karena itu, pria itu telah mengambil kerang penelan laut Han Fei. Menghitung dengan tangan kanannya, dia meletakkan si Swallowing Shell dengan lembut 30 detik kemudian dan berkata, sebagian besar barang di dalamnya tidak berharga. Kerang penelan laut ini bernilai 200.000 mutiara kualitas menengah. Kamu akan mendapatkan 100.000 mutiara kualitas menengah jika kamu menjualnya kepada kami. Apa kamu punya yang lainnya? Han Fei melihat sekeliling. Dia tidak berpikir bahwa ada orang di sekitarnya yang akan peduli dengan Shell penelan laut. Nyatanya, tidak ada orang yang berbisnis di Spectre yang tampak biasa-biasa saja. Mereka semua memiliki harta karun sendiri. Han Fei mengeluarkan beberapa si Swallowing Shells dan berkata, tolong nilai mereka juga. 1 jam berlalu. Pria tak berwajah di sisi berlawanan Han Fei kehilangan kata-kata setelah dia menilai si Swallowing Shell ke-80. Meskipun tidak ada yang sangat menarik di si Swallowing Shells itu, mereka memiliki kualitas yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Apa yang ditawarkan Han Fei pada akhirnya bahkan mengandung bahan dan senjata magis yang hebat. Setelah pria tak berwajah meletakkan kerang penelan laut ke-83, dia menatap Han Fei dan berkata, sekarang, harga totalnya adalah 40.120.000 mutiara kualitas menengah. Yang berarti kamu bisa mendapatkan 20.060.000 mutiara kualitas menengah. Han Fei sedikit meringis menyesal. Kerugiannya sangat besar. Namun, dia tahu bahwa yang terbaik adalah menjual kerang penelan laut kepada Spectre, atau dia tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk menjualnya kepada orang lain, karena tidak ada tamu di tempat ini yang kekurangan kerang penelan laut. Mereka ada di sini untuk harta, bukan sampah. Mengangguk sambil tersenyum, Han Fei berkata, setuju. Ngomong-ngomong, apa kamu punya teknik yang bisa mengubah penampilanmu? Petik 2. Pria tak berwajah itu berpikir sejenak dan menjawab, ya, tapi ini hanya tingkat jiwa. Nilainya 8 juta. Petik 2. Han Fei hampir menamparnya. Aku hanya mendapatkan 20 juta setelah menjual lebih dari 80 kerang penelan laut, dan kamu menagih 8 juta untuk teknik tingkat roh. Pria tak berwajah itu menjelaskan, ada terlalu banyak orang berbahaya di kapal ini. Puluhan orang meminta teknik yang dapat mengubah penampilan mereka setiap hari setiap kali Spectre berlayar. Apa yang aku rekomendasikan adalah yang terbaik menurut pengetahuan aku. Petik 2. Han Fei kehilangan kata-kata, yang terbaik hanya tingkat roh.
Pria itu berkata, teknik mengubah wajah tidak jarang, tetapi kebanyakan hanya dapat menyamarkan wajah kamu dengan mengubah otot wajah atau menambahkan ilusi. Mereka biasa-biasa saja. Apa yang aku rekomendasikan dapat mengubah aura kamu dan membuat kamu menjadi orang yang sama sekali berbeda. Petik 2. Han Fei menggelengkan kepalanya. Tidak, aku ingin sesuatu yang murah. Berikan saja produk murah yang kamu miliki. Petik 2. Hah, apakah kamu yakin? Petik 2. Han Fei mengangguk. Aku sangat positif. Han Fei berkata pada dirinya sendiri, aku pasti tidak akan membiarkanmu mengambil kembali uang hasil jerih payahku. Selain itu, dengan energi spiritual yang cukup, aku selalu dapat menyimpulkan teknik yang murah dan menjadikannya yang terbaik. Pria tak berwajah itu berkata, oke, kamu dapat menerima teknik tingkat apapun. Petik 2. Han Fei mengangguk. Iya. Setelah transaksi selesai, pria tak berwajah itu memberi isyarat, dan seseorang segera mendekati. Mereka berbicara sebentar, dan barang dikirim tidak lebih dari 5 menit. Ketika kesepakatan selesai, Han Fei tidak bisa merasa lebih nyaman. Dia akhirnya membuang semua barang bawaannya. Pada akhirnya, dia hanya mendapatkan kamuflase, teknik kualitas menengah level mistik. Dia diam-diam mengeluh tentang harganya. Harganya jutaan mutiara kualitas menengah meskipun itu hanya teknik kualitas menengah tingkat mistik. Han Fei berpikir bahwa mereka mungkin mengambil teknik rendahan ini dari tempat sampah acak. Namun meski begitu, Han Fei telah memperoleh 19.060.000 mutiara kualitas menengah. Bersama dengan mutiara kualitas menengah yang dia rampas dari si Swallowing Shells, dia sekarang kaya dengan 25.600.000 mutiara kualitas menengah. Sial, kamu benar-benar harus mencapai perikanan tingkat 3 jika kamu ingin menghasilkan banyak uang. Petik 2. Han Fei memiliki banyak perasaan campur aduk. Ketika dia sampai di perahu naga, seseorang melihatnya setelah dia baru saja mendapatkan tidak lebih dari 1 juta mutiara kualitas menengah. Tapi di sini, dia telah menyelesaikan kesepakatan 10 juta mutiara dengan pedagang acak di Spectre. Perahu naga itu sekarang hanyalah sampah murni di mata Han Fei. Tentu saja, Han Fei juga bertanya-tanya siapa yang ada di balik Spectre. Jika pria itu cukup kuat untuk menahan tekanan dari perahu naga, mengapa dia mencari nafkah di perikanan tingkat 3? Tidak dapat menemukan jawabannya, Han Fei hanya menjatuhkannya. Dia telah mencapai tujuan kunjungannya ke Spectre. Tetapi karena dia punya banyak uang, dia memutuskan untuk pergi berbelanja dan melihat apa yang tersedia. Terlepas dari yang lainnya, dia harus menyiapkan beberapa ratus flash stone untuk dirinya sendiri. Meskipun dia sudah memiliki lusinan flash stone di si Swallowing Shell miliknya, dia tidak bisa memiliki terlalu banyak alat penyelamat. Jika dia tertangkap di tempat seperti dinding rumput laut lagi, batu-batu itu akan sangat berguna. Han Fei membaca dinding baris demi baris, termasuk bagian senjata spiritual. Dia sudah memiliki senjata spiritual yang berguna, tetapi dia tetap berpikiran terbuka dan memeriksa apakah ada yang lebih cocok. Tetapi setelah memeriksa semuanya, dia tidak menemukan senjata spiritual yang cocok untuknya. Namun, dia melihat banyak buah spiritual yang dijual. Ada lebih dari 500 orang. Menurut fungsinya, buah spiritual dapat diklasifikasikan sebagai buah spiritual terobosan, yang mengandung energi spiritual yang luar biasa, buah spiritual penawar, buah spiritual pembentuk tubuh, Del. Han Fei agak terkejut. Setelah mendapatkan lebih dari 30 buah spiritual di perahu naga, ia menemukan bahwa buah spiritual tidak berguna seperti yang ia bayangkan. Tetapi tetap saja, buah-buah spiritual tetaplah buah-buah spiritual. Mereka dapat meningkatkan energi spiritual, ketahanan racun, dan aspek lainnya setelah diambil. Di sini, sebagian besar buah spiritual dapat dibeli dengan mutiara berkualitas menengah. Hanya sedikit buah spiritual langka yang dapat ditukar secara eksklusif. Tidak ada konter di depan tembok ini, tapi beberapa pria tak berwajah berdiri di samping tembok. Siapapun yang ingin membuat kesepakatan akan berbicara dengan mereka. Han Fei berbicara kepada salah satu dari mereka, aku ingin membeli semua buah spiritual di dinding. Hah, mereka semua. Han Fei mengangguk. Buah spiritual di sini rata-rata bernilai sekitar 1.500 mutiara kualitas sedang. Yang lebih baik harganya tidak lebih dari 5.000, dan hanya ada 3 dengan harga lebih dari 10.000 mutiara kualitas menengah. Salah satunya adalah buah penghalang iblis, yang harganya 50.000 mutiara kualitas menengah. Itu tidak mahal, karena buah spiritual memberikan perlawanan terhadap ilusi, tetapi Han Fei tidak tahu seberapa efektif itu. Satu lagi adalah racun konsentrasi racun, senilai 80.000 mutiara kualitas menengah. Itu secara teknis bukan buah spiritual tetapi rumput laut yang dapat dimakan. Jika ada yang diracuni, mereka bisa mengambil rumput dan memusatkan racun melalui rumput itu. Kemudian, jika mereka cukup mampu, mereka bisa mengeluarkan racun terkonsentrasi. Ini untuk penggunaan satu kali. Yang terakhir adalah jujube roh surgawi, dengan harga 500.000 mutiara kualitas menengah. Itu adalah salah satu yang paling mahal dari semua buah spiritual yang tersedia, karena dapat secara permanen meningkatkan kekuatan spiritual si pengambil. Han Fei tidak tahu seberapa muh itu bisa meningkat, tapi dia dengan senang hati akan membayar apapun yang bisa meningkatkan kekuatan spiritualnya. Tetapi ketika Han Fei hendak membayar, dia menemukan bahwa informasi jujube roh surgawi telah dihapus. Dia segera berteriak, "Hei! Hei! Aku memesan jujube roh surgawi. Mengapa itu hilang?" Petik 2. Pria tak berwajah itu berkata, seseorang lebih cepat darimu.
Item yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual secara permanen jarang terjadi. Mereka biasanya dijual dalam 100 detik setelah terdaftar. Petik 2. Han Fei mengangkat alisnya. Siapa yang baru saja bersaing dengannya? Tapi dia berkata dengan tergesa-gesa, kalau begitu cepatlah. Aku ingin semua buah spiritual lainnya. Petik 2. Bab 385 Belanja Mania, subscribe Penatua. Ola segera menjadi sunyi ketika semua orang memperhatikan bahwa buah spiritual di dinding perdagangan semuanya hilang. Seseorang telah membeli lusinan atau ratusan buah spiritual pada satu waktu sebelumnya, tetapi tidak ada yang pernah membeli semua buah spiritual di pasar. Seseorang kehilangan kata-kata, orang bodoh mana yang telah membeli semua buah spiritual. Seorang pria tak berwajah memutar matanya. Itu terlalu gila, betapapun kayanya mereka. Ketika Han Fei melakukan pembayaran, semua orang menatapnya, bertanya-tanya apakah mereka harus merampoknya. Han Fei sama sekali tidak mengganggu mereka. Dia tidak akan melewatkan buah spiritual di sini untuk dunia. Tentu saja, itu hanya pendapatnya. Bagaimanapun, tidak ada orang lain yang dapat mengambil buah spiritual seperti permen seperti dia tanpa membocorkan energi spiritual apapun di dalamnya. Han Fei mendecakkan lidahnya. 500 buah spiritual harganya hampir 3 juta mutiara kualitas menengah, yang merupakan harga tinggi. Perlu dicatat bahwa buah spiritual biasa hanya ada 800 buah di perahu naga, tetapi harganya telah menjadi lebih dari 2 kali lipat di sini. Namun, Han Fei tetap senang, karena jika dia telah membeli begitu banyak buah spiritual di perahu naga, dia akan diburu oleh terlalu banyak orang setelah dia meninggalkan perahu. Mengambil alih buah spiritual, Han Fei bertanya kepada staf, berapa banyak pertukaran yang ada di kapal ini. Pedagang itu tercengang dan berpikir, apakah kamu belum cukup membeli? Apakah kamu mau lagi? Namun ia selalu senang melayani klien yang membutuhkan. Dia segera menjawab, ada 12 pertukaran. Kamu dapat mengunjungi semuanya jika kamu melingkari lantai ini. Petik 2. Han Fei mengangguk. Bagaimana dengan 2 lantai di atas? Pedagang itu tidak merahasiakannya. Hanya ada 1 lantai di atas. Lantai atas tidak terbuka. Petik 2. Oke, untuk apa lantai atas? Pedagang itu memperkenalkan, tempat kecerdasan. Kamu dapat membeli kecerdasan apapun yang kamu inginkan di sana. Kecerdasannya mungkin tidak lengkap, tapi pasti lebih lengkap daripada yang ada di perahu naga. Petik 2. Han Fei sedikit mengangguk karena terkejut. The Spectre juga ada dalam bisnis intelijen. Bagaimana cara mengumpulkan intelijen saat sendirian? Bahkan jika ia telah mengirim mata-mata ke perahu naga, bagaimana ia bisa mengumpulkan informasi yang dikirim mata-mata itu? Bagaimanapun, kecerdasan apapun akan kedaluarsa setelah jangka waktu tertentu. Bagaimanapun, Han Fei memutuskan untuk mengunjungi 11 bursa lainnya terlebih dahulu. Tapi dia berhenti setelah meninggalkan percakapan ini. Mempertimbangkan jumlah buah spiritual yang terjual dalam perubahan ini, dia akan kehabisan uang sebelum dia dapat membeli semua buah spiritual di 11 pertukaran. Han Fei kehilangan kata-kata. Spectre bahkan lebih mahal daripada perahu naga. Dia memiliki lebih dari 20 juta mutiara kualitas menengah, tetapi itu bahkan tidak cukup baginya untuk melakukan satu lingkaran penuh berbelanja. Menghitung mutiara kualitas menengah yang dimilikinya, Han Fei menghabiskan 3 jam berbelanja di 11 bursa lainnya. Tetapi alih-alih membeli semua buah spiritual, dia hanya memetik setengahnya. Meski begitu, Han Fei hanya memiliki 1.800.000 mutiara kualitas menengah yang tersisa setelah berbelanja. Dia tidak bisa berkata-kata dengan betapa mahalnya belanja bisa. Tentu saja, hasilnya di luar imajinasi juga. Setelah berbelanja, Han Fei memiliki lebih dari 4.600 buah spiritual. Selama 3 jam, semua orang di bursa menjadi gila. Mereka semua mengetahui bahwa seorang raja sedang berbelanja buah-buah rohani. Semua dari mereka menjual buah spiritual mereka di bursa, berharap Han Fei akan memperoleh semua buah spiritual sekaligus. Sayangnya, ketika pertukaran itu syarat dengan buah spiritual, Han Fei berhenti berbelanja. Orang-orang itu gila. Karena Han Fei tidak sengaja menyembunyikan dirinya, seseorang datang kepadanya dan membentak, mengapa kamu tidak membeli buah spiritual lagi? Han Fei kehilangan kata-kata, apakah itu urusanmu? Mereka gemetar ketakutan di balik topeng mereka. Apakah si brengsek ini tidak tahu bahwa ada komisi yang dikenakan jika mereka menjual barang di bursa? Seseorang mengancamnya, anak nakal, sebaiknya jangan biarkan aku mencari tahu siapa kamu, atau aku tidak akan melepaskan kamu. Mengedipkan matanya, Han Fei menggaruk topengnya dan memiringkan kepalanya ke arah mereka. Untung kamu tidak tahu siapa aku. Semua orang. Di titik ini, orang yang menjual tulip beracun kepada Han Fei sebelumnya mendatanginya dan berbicara secara telepati, apakah kamu masih menginginkan tulip beracun? Tertegun, Han Fei bertanya kembali, kamu mengenali aku? Pria itu tertawa serak, dengan getaran pedang yang luar biasa di dalam dirimu, aku hampir tidak bisa merindukanmu. Jika kamu tidak menghilangkan getaran itu, banyak orang di sini akan dapat membedakan kamu dari orang lain. Han Fei menyipitkan mata, sejujurnya, Venomous tulip kamu adalah yang terbaik di semua 12 bursa. Tapi aku tidak punya uang untuk itu sekarang. Kamu tahu berapa banyak barang yang aku beli? Pria itu berkata secara telepati, pedang spiritual berkualitas tinggi, 100 kg energi musim semi spiritual, dan 200.000 mutiara kualitas menengah. Han Fei kehilangan kata-kata, meskipun aku suka buah spiritual kamu, tawaran kamu hanya 300.000 mutiara kualitas sedang lebih rendah dari sebelumnya.
Tidak banyak bedanya. Pria tak berwajah tidak tahu harus berkata apa saat dia berpikir, aku telah menurunkan harga aku sebanyak 300.000 mutiara kualitas sedang, dan itu masih tidak berbeda. Melihat pria itu diam, Han Fei berkata diam-diam, kamu menolak untuk membuat kesepakatan di bursa karena kamu tahu bahwa tulip beracun tidak sebanding dengan harga itu. Aku akui bahwa Venomous tulip itu bagus, tetapi orang normal tidak tahu itu. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan tahu apakah itu sama berharganya seperti yang dijelaskan sampai mereka menerimanya. Mari jujur. Kamu hanya bisa mendapatkan satu senjata spiritual kualitas menengah dan sejuta mutiara kualitas menengah jika kamu menjual Venomous tulip di bursa. Aku tidak berpikir kamu bisa mendapatkan energi spiritual. Tidak terburu-buru sama sekali, Han Fei berbicara saat dia pergi ke pintu masuk ke lantai 2. Pria itu tiba-tiba berteriak, tunggu. Satu pedang spiritual berkualitas tinggi dan 100 kg energi pegas spiritual. Petik 2. Han Fei menggelengkan kepalanya. Aku memiliki pedang spiritual berkualitas tinggi, tetapi aku hanya memiliki 50 kg energi pegas spiritual. Jika kamu setuju dengan itu, mari buat kesepakatan. Jika tidak, biarkan saja. Bagaimanapun, aku memiliki banyak buah spiritual. Petik 2. Pria tak berwajah itu berkata dengan marah, tapi tidak ada yang sebagus Venomous tulip. Han Fei berkata sambil tersenyum, tapi aku punya banyak dari mereka. Pria itu kehilangan kata-kata. Orang ini tampaknya tidak membutuhkan buah spiritualnya setelah berbelanja di 12 bursa. Dia mengertakkan gigi dan berkata, setuju. Kami akan membagi biaya komisi. Petik 2. Sesaat kemudian, Han Fei menjadi sangat miskin lagi setelah dia meninggalkan bursa. Kesepakatan ini lebih besar dari yang dia pikirkan. Dia meremehkan nilai senjata spiritual berkualitas tinggi di perikanan tingkat 3. Pedang khusus itu berasal dari armor yang menyerangnya beberapa hari yang lalu, tapi mata air spiritual dan mutiara berkualitas menengah adalah miliknya. 10% dari biaya komisi hampir setengah juta mutiara kualitas menengah, yang membuatnya meringis. Tapi pria tanpa wajah itu tidak bisa merasa lebih baik. Dia meminta sejuta mutiara kualitas menengah bukan karena dia membutuhkan uang, tetapi karena dia ingin pembeli menutupi biaya komisi. Tentu saja, Han Fei tidak menyesalinya. Meskipun Venomous tulip dan mata air spiritual hanya bernilai 5 juta mutiara kualitas menengah dalam hal harga, mereka memiliki nilai lain. Mereka yang mengetahui nilai Venomous tulip umumnya tidak mampu membelinya, dan mereka yang lebih suka tidak membayar harga setinggi itu hanya untuk kemungkinan. Han Fei adalah satu-satunya yang membayar pemborosan seperti itu karena dia pikir mudah menghasilkan uang di perikanan tingkat 3. Di mata orang lain, dia hanya boros. Di samping setiap pertukaran di Spectre adalah tangga yang terhubung ke lantai 2. Setelah Han Fei sampai ke lantai 2, dia menemukan bahwa itu sangat mirip dengan lantai pertama, kecuali bahwa tempat pertukaran itu digantikan oleh ruang intelijen. Dia bertanya-tanya apakah ada 12 ruang intelijen di sini juga. Alih-alih berkeliaran, dia hanya pergi ke ruang intelijen terdekat. Namun, dua pria tak berwajah menghalangi jalannya sebelum dia masuk. Untuk memasuki ruang intelijen, kamu harus membayar 100.000 mutiara kualitas menengah, atau apapun dengan harga yang sama. Han Fei. Dia kehilangan kata-kata, mengapa dia harus membayar kemanapun dia pergi. Spectre menghasilkan uang jauh lebih kejam daripada perahu naga. Karena tidak punya pilihan, Han Fei hanya bisa membayar 100.000 mutiara kualitas menengah. Mempertimbangkan harga tiket, dia bertanya-tanya apakah dia punya cukup uang untuk membeli kecerdasan. Tapi setelah Han Fei membayar, seorang pria tak berwajah memberinya kulit ikan dan berkata, ini adalah kecerdasan yang ketinggalan zaman. Ini gratis. Petik 2. Han Fei terkejut. Begitu, bagus. Itu adalah keuntungan pertama yang dia dapatkan sejak dia naik Spectre. Kecerdasan yang ketinggalan zaman tetaplah kecerdasan. Dia tidak akan menolaknya. Memasuki ruang intelijen, Han Fei melihat sekeliling dan menemukan banyak bilik, yang masing-masing dijaga oleh seorang pria tak berwajah di pintu. Han Fei bertanya kepada seseorang secara acak, bagaimana kamu menjual intelijen? Silakan masuk. Bab 386 Aku Miskin. Subscribe Penatua. Ruang intelijen jelas lebih pribadi daripada tempat pertukaran, yang bisa dimengerti, karena intelijen didasarkan pada rahasia. Han Fei dan orang tak berwajah duduk. Kemudian, Han Fei mendengar suara wanita. Kecerdasan apa yang kamu butuhkan? Han Fei hendak meminta informasi tentang Xia Xiaochan dan teman-temannya yang lain, tetapi kemudian dia berpikir bahwa dia lebih baik mengkonfirmasi apakah intelijen di sini dapat diandalkan terlebih dahulu. Jadi, Han Fei bertanya, aku ingin tahu intelijen tentang Han Fei. Sungguh tidak mengherankan, orang itu membuka jendela kecil di belakangnya dan berbicara kepada seseorang di sisi lain jendela. Setelah 10 detik, dia belajar sesuatu dan berkata kepada Han Fei, meskipun Han Fei muncul di dekat sini baru-baru ini, harga kecerdasan pada dirinya telah meningkat dari 0,5 juta mutiara kualitas menengah menjadi 5 juta. Apakah kamu masih menginginkannya? Petik 2. 5 juta. Bibir Han Fei melengkung. Bagaimana dia bisa begitu mahal? Bukankah dia hanya bernilai 0,5 juta mutiara kualitas menengah di daftar buronan? Dum. Ketika Han Fei bertanya-tanya apakah dia harus bertanya, jendela di belakang wanita tak berwajah itu terbentur. Setelah 1 menit, wanita tak berwajah itu berkata kepada Han Fei dengan aneh,
Han Fei, kamu sangat beruntung. Atasan aku berkata bahwa menarik sekali kamu bertanya tentang diri kamu. Jadi, kecerdasan pada diri kamu akan bebas. Petik 2. Mendesis. Han Fei bangkit dengan cepat. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku. Wanita tak berwajah tersenyum dengan santai. Jangan panik, apakah kamu masih ingin tahu? Petik 2. Han Fei kaget. Apakah dia telah dikenali? Sejak awal, bagaimana jika ada yang memanfaatkan itu? Dia menjadi waspada dan berniat meninggalkan Spektra secepat mungkin. Tetapi dengan semua yang sampai pada titik ini, dia hanya bisa duduk. Lagi pula, jika mereka jahat, mereka akan membunuhnya sebelum dia pergi berbelanja di bursa. Wanita tak berwajah itu menceritakan dengan tenang. Han Fei, laki-laki, 15, nelayan pergantungan tingkat menengah. Binatang spiritual, roh yang tidak biasa menelan ikan. Binatang spiritual kontraktual, udang mantis yang eksotis mungkin yang legendaris, makhluk tak dikenal yang legendaris. Dari Akademi Preman, di Kota Laut Biru, di bawah administrasi Akademi Preman. Anekdot 1, dia pertama kali mengungkapkan dirinya dengan membunuh 3 ahli levelnya sekaligus di pasar gelap di Perahu Naga. Sebagai seorang pemula dan Lingvisser, dia selamat dari 4 pemancing menggantung tingkat puncak dan membunuh 2 lainnya. Petik 2. Anekdot 2, setelah anekdot 1, ditemukan bahwa Han Fei diburu oleh keluarga matahari dari kota bintang 1000 karena dia memperoleh token laut. Anekdot 3, Han Fei diburu dan dikepung dan harus memasuki Seaborne Prairie. Dia dianggap terkait dengan hilangnya Big Red Trunk, dan agitator kekacauan di Seaborne Prairie. Anekdot 4, beberapa hari yang lalu, dia membunuh lebih dari 100 nelayan yang menggantung 20.000 km dari Seaborne Prairie. Seseorang memanggilnya Demon Han. Melihat Han Fei, wanita tak berwajah berkata, setelah evaluasi menyeluruh, peringkat kamu di daftar orang yang dicari akan segera diperbarui. Diperkirakan kamu akan berada di antara 5 besar. Petik 2. Roma. Di sisi yang berlawanan, wanita tak berwajah itu menguraikan kecerdasan Han Fei, termasuk kisah hidupnya dan kecurigaan serta spekulasi Spektra padanya. Han Fei sangat terkejut sehingga dia merasa punggungnya dingin. Meneguk. Melihat mata Han Fei hampir keluar, wanita tanpa wajah itu berkata dengan tenang, jangan khawatir. Ada aturan tentang Spektra. Selama kamu di sini, apapun yang kamu lakukan dan diperoleh di masa lalu bukanlah urusan kami, dan kami tidak akan melakukan apapun untuk kamu. Petik 2. Jantung Han Fei berdebar kencang. Setelah sekian lama, dia akhirnya berjuang untuk mengatakan, ada yang bisa membayar 5 juta mutiara kualitas menengah untuk kecerdasan aku. Wanita tanpa wajah itu mengangguk. Wajar saja, selama mereka punya uang. Tetapi kamu sangat berharga terutama karena token laut yang kamu bawa. Tidak termasuk token laut, kecerdasan kamu mungkin hanya bernilai 1 juta mutiara kualitas menengah. Petik 2. Han Fei tidak bisa membantu tetapi tersenyum pahit. 1 token bernilai 4 darinya. Dia cukup terkejut dengan kecerdasan di Spektra. Karena mereka tidak melakukan apa-apa setelah mengetahui bahwa dia memiliki token laut, itu berarti tuan kapal ini tidak peduli tentang itu. Dengan logika yang sama, jika mereka tidak dapat tergoda bahkan oleh token laut, itu berarti Spektra memang tempat teraman di perikanan level 3 seperti yang mereka katakan. Han Fei mau tidak mau bertanya, berapa kecerdasan di si token? Dia berpikir bahwa, jika Spektra begitu hebat, apakah mereka tahu sesuatu tentang token laut juga? Wanita tak berwajah berbicara kepada orang di belakang jendela sejenak. Kemudian dia berbalik ke Han Fei. Intelligence on the Sea Token bernilai 20 juta mutiara kualitas menengah. Apakah kamu menyukainya? Han Fei hampir jatuh. Aku berbelanja di 12 bursa dan membeli lebih dari 4.000 buah spiritual dengan 20 juta mutiara kualitas menengah, dan kamu menjual 1 keping kecerdasan dengan harga yang sama. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia akan gila membayar 20 juta untuk sebuah jawaban yang pasti akan dia temukan nanti. Dia dengan cepat bertanya tentang sesuatu yang lain, bagaimana dengan Xia Xiaochan? Tempat ke-32 dalam daftar orang yang dicari. Petik 2. Wanita tak berwajah itu berkomunikasi lebih lama, sebelum dia menoleh ke Han Fei. Kecerdasan di Xia Xiaochan bernilai 1 juta mutiara kualitas menengah. Sepakat. Tunggu, dapatkah kamu membantu aku mencari informasi intelijen tentang Zhang Xuanyu, Leren Kuang, dan Luo Xiaobai? Petik 2. Ini bukan waktunya untuk menabung. Karena perikanan level 3 terlalu berbahaya, Han Fei berpikir bahwa dia harus mencoba mengumpulkan timnya. Setelah mereka berkumpul, mereka bisa pergi kemana saja yang mereka inginkan. Namun, sesaat kemudian, wanita tak berwajah itu kembali dengan hanya membawa 2 slip giok. Kami hanya memiliki intelijen tentang Xia Xiaochan dan Zhang Xuanyu. 2 lainnya tidak ada yang istimewa, jadi tidak ada informasi intelijen tentang mereka. Petik 2. Berapa kecerdasan pada Zhang Xuanyu? Wanita tak berwajah itu berkata dengan santai, hanya 200.000. Han Fei kehilangan kata-kata. Zhang Xuanyu tidak kompeten. Dia hanya bernilai 200.000 setelah sekian lama. Tapi dia masih lebih baik dari Leren Kuang dan Luo Xiaobai, yang tidak diketahui. Han Fei bertanya-tanya di mana mereka berada. Melihat harganya hanya 1.200.000 mutiara kualitas menengah, Han Fei melakukan pembayaran dengan cepat, tetapi dia bangkrut setelah itu. Dia telah menghabiskan semua mutiara kualitas menengah yang dia rampas dan dapatkan.
Dia bertanya-tanya apakah Baitua akan menendang ember dengan marah setelah dia memberitahu pria itu bahwa dia menghabiskan lebih dari 20 juta hanya dalam beberapa jam. Han Fei hendak pergi, ketika dia memikirkan hal lain dan bertanya, berapa kecerdasan pada Sun Mu, Mo Feiyan, dan Yan Deyu. Aku hanya ingin kecerdasan mereka dalam perikanan tingkat 3. Tidak ada lagi. Wanita tak berwajah itu mengangguk dan dengan cepat berkomunikasi melalui jendela. Kemudian dia melaporkan, jika kamu hanya menginginkan kecerdasan mereka di perikanan tingkat 3, itu akan murah, karena mereka tidak bersembunyi. Itu hanya 1 juta. Petik 2. Han Fei menyadari bahwa itu memang bukan harga tinggi. 3 dari mereka digabungkan bahkan tidak seperlima dari harganya. Mereka hanyalah sampah. Han Fei bertanya, aku menyukainya. Ngomong-ngomong, berapa harga batu spiritual di Spectre? Aku kehabisan mutiara kualitas menengah. Petik 2. Wanita tak berwajah itu tercengang. Apakah kamu mengatakan batu spiritual? Han Fei membenarkan, ya, batu spiritual. Wanita tak berwajah itu duduk kembali. Di luar, satu batu spiritual kualitas rendah dapat ditukar dengan 10.000 mutiara kualitas menengah. Harganya bervariasi sesuai dengan kualitasnya. Tapi di sini, di Spectre, satu batu spiritual berkualitas rendah hanya dapat ditukar dengan sekitar 5.000 mutiara kualitas menengah, tergantung pada kualitas barang kamu. Han Fei mengerutkan kening. Mengapa batu spiritual berkualitas rendah begitu berharga padahal masing-masing hanya mengandung sedikit lebih dari 10.000 poin energi spiritual? Dia mau tidak mau bertanya, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang batu spiritual? Hanya sedikit orang di perikanan tingkat 3 yang mengetahui batu spiritual. Dia hanya tahu batu spiritual dari pot pemurnian iblis, bukan dari buku manapun. Dia biasanya menganggap batu spiritual sebagai sumber energi spiritual dan bukan LC, tetapi sekarang setelah dia mempelajari nilai tukar batu-batu itu, dia merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Wanita tak berwajah berbicara ke jendela lagi dan berkata kepada Han Fei, informasi tentang batu spiritual hanya bernilai 0,5 juta mutiara kualitas menengah. Kamu dapat meluangkan waktu dan membacanya. Petik 2. Han Fei tidak mungkin terlihat lebih mengerikan. Spectre benar-benar bagus, tapi harganya sangat mahal. Mereka bahkan meminta uang untuk mempopulerkan pengetahuan. Itu terlalu rakus. Akhirnya, setelah membayar 280 batu spiritual berkualitas rendah, Han Fei memperoleh informasi tentang tim Sun Mu dan batu spiritual. Ketika dia melakukan pembayaran, Han Fei moped karena kemiskinannya. Tetapi wanita tak berwajah itu berkata dengan santai, intelijen tampaknya mahal, tapi sebenarnya itu jauh lebih berharga daripada harga untuk orang yang tepat. Han Fei mendengus, memberikan persetujuan diam. Hal baiknya adalah dia telah mendapatkan semua yang dia inginkan. Jika dia telah mengeluarkan batu spiritual di perahu naga, dia mungkin tidak bisa lolos. Wanita tanpa wajah itu berkata, tolong ikuti aku. Kamu telah menghabiskan lebih dari 30 juta mutiara kualitas menengah di Spectre hari ini. Jika ada yang ingin mencoba sesuatu, silakan keluar melalui jalan rahasia. Petik 2. Bab 387 Kulit Ikan. Jalan rahasia Spectre seperti sistem saluran pembuangan, gelap, sempit, dan ber-AC buruk. Tidak ada yang tahu kemana tujuannya. Wanita tak berwajah itu berkata, pergilah ke lorong. Setiap pintu yang memiliki ukiran orang gila adalah jalan keluar. Namun, tolong coba menahan getaran pedang di dalam dirimu. Itu terlalu intens. Petik 2. Han Fei tertegun sebentar. Orang lain telah menunjukkan aura pedang dalam dirinya. Tapi kenapa dia tidak bisa merasakan apapun? Dia tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan tahu bagaimana menyembunyikannya sama sekali. Apa yang bisa dilakukan Han Fei adalah mencoba membuat dirinya sedamai orang biasa. Putra. Dia juga tidak sepenuhnya mempercayai wanita tanpa wajah itu. Siapa yang tahu apa yang ada di dalam lorong itu? Jadi, dia secara khusus berbicara dengan Hexagon Starfish secara telepati. Tuan Hexagon Starfish, apakah ada penghalang di sini? Bisakah aku keluar dengan Flash Stone? The Hexagon Starfish, yang telah berpura-pura menjadi lemah, menjawab, aku tidak mencium penghalang apapun. Jika kita mengalami salah satu, aku bisa menghancurkannya. Mendengar apa yang dikatakan bintang laut Hexagon, Han Fei mengangguk dan pergi ke lorong yang sempit dan panjang. Setelah sekitar 5 km, Han Fei akhirnya melihat pintu pertama yang memiliki ukiran orang gila. Tapi mengerikannya ukiran itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Yang disebut orang gila itu sebenarnya adalah pria berjanggut, setengah telanjang, berotot dengan mata galak. Dia memegang kapak raksasa di tangannya, seolah-olah dia siap untuk memotong pengunjung manapun. Ini sangat jelek. Han Fei tidak memilih jalan keluar pertama. Menurut wanita tak berwajah itu, sepertinya ada banyak pintu dengan ukiran orang gila. Dia memutuskan untuk lebih acak tentang itu. Sementara itu, Han Fei berbicara dengan Hexagon Starfish. Tuan Hexagon Starfish, beri aku Six Gate Array. Bintang laut Hexagon menjawab, di sini aman. Han Fei berkata, tapi itu mungkin tidak aman setelah kita keluar. Aku menghabiskan terlalu banyak uang hari ini. Seseorang mungkin membuntuti aku. Sesuatu menggeliat di bahunya, dan array tak terlihat dilemparkan ke Han Fei. Han Fei mau tidak mau berkomentar, Tuan Hexagon Starfish, susunan kamu jauh lebih baik daripada milik aku. Sudah berapa lama kamu mempelajarinya? Bintang laut Hexagon berkata, aku tidak pernah mempelajarinya, aku secara alami mampu melakukannya.
Han Fei. Han Fei terlalu marah untuk berbicara. Apakah ini manfaat dari warisan? Dia telah membaca Spirit Gathering Scripture selama setahun, tapi dia belum menemukan susunannya. Sebaliknya, bintang laut heksagon mampu melakukannya tanpa belajar apapun. Dia tidak tahu harus berkata apa. Sekitar setengah jam kemudian, ketika Han Fei mencapai pintu ke-9 dengan ukiran orang gila itu, dia akhirnya keluar. Tidak ada lorong di belakang pintu. Dia mendapati dirinya berada di sudut kabin setelah dia keluar dari lorong. Tidak ada orang di sekitar. Han Fei diam-diam menarik napas lega. Dia menoleh ke belakang dan bergumam ke pintu, ini benar-benar jelek. Setelah beberapa ratus meter, Han Fei berkata kepada bintang laut heksagon, Tuan. Heksagon Starfish, izinkan aku memberitahu kamu, lupakan sampah yang mengilap. Bawa aku ke lebih banyak harta karun saat kamu bebas. Jika kita bekerja sama, kita dapat menjelajahi tempat manapun di perikanan tingkat 3, bukan? Petik 2. Heksagon Starfish semuanya pengecut. Apakah ada gunanya mengatakan itu? Sementara Han Fei mencoba menipu bintang laut heksagon, seseorang tertawa dengan suara serak dan santai dari sudut. Seketika, Han Fei merinding. Apakah dia telah didekati? Tanpa sadar, Han Fei mengeluarkan pisau minum darah dalam posisi bertahan. Pria itu begitu dekat dengannya tanpa membuatnya khawatir, yang menunjukkan bahwa pria itu sangat kuat. Han Fei melihat sumber suara dan menemukan seorang pria tak berwajah di sudut. Yang mengejutkan Han Fei, sudut itu bukanlah tempat dia keluar sekarang. Tidak gelap, dia seharusnya melihatnya bahkan tanpa indera mentalnya. Namun, dia baru saja mengabaikan sudut itu. Han Fei bertanya dengan hati-hati, siapa kamu? Dengan suara rendah, pria itu terkekeh dan berkata, aku adalah pria tanpa wajah. Sambil mengerutkan kening, Han Fei berkata, maaf, tapi aku terburu-buru. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol. Petik 2. Tetapi pria itu hanya tertawa dan berkata, untuk apa kamu terburu-buru? Apakah kamu khawatir aku akan memakan kamu? Kamu memiliki bau batang merah besar. Yah, aku sudah lama tidak menciumnya. Petik 2. Jeda, Han Fei tidak mungkin terlihat lebih mengerikan. Apa yang kamu inginkan? Duduk. Kursi tidak ada di Spectre, dan itu lembab di mana-mana. Namun, tidak ada tamu yang peduli. Mereka telah membentuk kebiasaan duduk di tanah. Kelemahan kritis Han Fei telah ditunjukkan. Dia memiliki banyak batang merah besar yang tersisa, tetapi dia telah menjual batu spiritual tanpa mengungkapkan batang merah besar. Namun, pria ini menunjukkannya dengan santai. Bagaimana mungkin Han Fei tidak terkejut? Setelah jeda, Han Fei duduk di seberang pria tak berwajah itu. Apa sekarang? Pria tak berwajah itu menyeringai. Kamu ingin membunuhku? Jangan khawatir. Aku tidak tertarik pada Big Red Trunk, tidak sebanyak kamu. Kamu bahkan lebih kuat dari Dangling Fisher tingkat puncak. Bagaimana kamu mengelolanya? Petik 2. Han Fei mendengus. Dengan keberuntungan. Pria itu tertawa. Ribuan orang mencari keberuntungan, tapi tidak satupun dari mereka sekokoh kamu. Baik, aku terlalu malas untuk menginterogasi kamu. Kamu mengatakan ada sesuatu yang jelek sekarang. Apa yang jelek? Petik 2 titik. Tentu, Han Fei tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Jadi dia hanya berkata, aku sedang berbicara tentang topeng. Tetapi pria itu mengangkat bahu dan berkata, kamu tadi mengatakan bahwa ukiran orang gila itu jelek, bukan? Han Fei tertegun lagi. Kamu juga datang dari lorong rahasia. Pria itu meringis. Tentu saja, dan aku setuju dengan kamu. Kamu mungkin merasa sulit untuk percaya, tetapi aku mencoba memodifikasi ukiran itu dengan membuat pengganti yang lebih baik. Aku menjualnya ke Spectre, tetapi mereka tidak mengambilnya. Petik 2. Han Fei kehilangan kata-kata. Apakah kamu seorang psiko? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu mengharapkan mereka untuk mengambil semua yang kamu jual? Namun, wajah Han Fei tidak mengkhianati dirinya sendiri. Dia berkata dengan santai, lalu mengapa kamu tidak terus membuat? Mungkin kamu bisa memenuhi persyaratan Spectre suatu hari nanti. Petik 2. Pria itu berkata, mengapa kamu tidak menggambarnya untuk aku? Aku bisa mencoba menjualnya untuk kamu. Petik 2. Han Fei berkata dengan dingin, apakah aku terlihat seperti tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Pria itu agak tersedak. Aku tidak tahu tentangmu, tapi aku tidak ada hubungannya. Aku terlalu malas untuk pergi ke laut. Aku tidak lebih baik dari ikan asin sekarang. Petik 2. Han Fei. Han Fei berkata, mengapa kamu tidak terus menjadi ikan asin, sementara aku pergi dulu? Pria itu mengejek, gambarlah, temanku, aku sudah menghitungnya, nak. Kamu memiliki bencana mendatangi kamu. Petik 2. Saat dia berbicara, pria itu mengeluarkan kuas dan kulit ikan. Tanpa berkata-kata, Han Fei menatap pria itu, bertanya-tanya orang aneh seperti apa yang mungkin dia temui. Namun, betapa anehnya pria itu, Han Fei tidak berpikir bahwa dia adalah orang biasa. Sebenarnya, dia menemukan bahwa hanya sedikit tamu di Spectre yang biasa-biasa saja. Mereka kebanyakan ahli yang hebat. Mungkin, para ahli hebat berpikir berbeda dari orang biasa. Sepertinya orang jenius selalu melakukan hal-hal yang tidak dapat dipahami orang lain. Menerima kuas, Han Fei mencoret-coret, dan setelah tidak lebih dari 100 detik, tengkorak bermata satu dengan pita merah di atas dan 2 pedang bajak laut di bawah muncul di kulit ikan. Ya, Han Fei telah menyalin simbol standar bajak laut.
Tapi itu tidak masalah, karena itu hanya lukisan, dia tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Pria tak berwajah itu berseru dan berkata, menarik. Wah, kamu cocok untuk perahu hantu. Petik 2. Han Fei tersenyum jijik. Aku tidak punya waktu untuk perahu hantu. Pria itu terkekeh. Lupakan, kamu terlalu paranoid. Coba aku lihat, kamu memiliki masalah dengan wanita. Petik 2. Han Fei hampir menebaskan pisaunya ke kepala pria tak berwajah itu. Aku pikir kamu adalah seseorang yang luar biasa, tetapi kamu memberitahu aku bahwa aku memiliki masalah dengan wanita. Kehilangan kata-kata, Han Fei bangkit. Aku baru saja menghitung sesuatu tentangmu juga. Oh. Memiringkan kepalanya, Han Fei berkata, menurut perhitungan aku, kamu adalah ikan asin tanpa mimpi. Kamu mengalami masalah dengan ikan asin. Petik 2. Pria tak berwajah itu menggelengkan kepalanya. Petik 2. Nakal. Ketika Han Fei berbalik, sesuatu tiba-tiba dilemparkan padanya. Han Fei tanpa sadar mengambilnya, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah gulungan kulit ikan. Pria tak berwajah itu tertawa dan berkata, jika suatu hari kau dalam masalah, buka skor Iniol, dan itu bisa menyelamatkan hidupmu. Petik 2. Han Fei berpikir, apakah dia seorang psiko? Dia akan membuang gulungan itu, tetapi sepertinya tidak pantas untuk menjatuhkannya di depan pria itu. Jadi, dia meletakkan gulungan itu ke Forage the Universe dan berkata, terima kasih. Aku harap kamu dapat terus menikmati kehidupan ikan asin kamu. Petik 2. Dia berbalik dan tidak ingin tinggal. Meskipun terkejut dengan kekuatan pria itu, dia juga takut dengan ketidakpastian pria itu. Siapa yang tahu apa yang ada di pikiran pria itu? Han Fei tidak tinggal di Spectral lebih lama lagi. Meskipun mungkin masih ada banyak peluang, dia benar-benar tidak punya uang pada saat ini, bahkan tanpa satupun mutiara kualitas menengah. Di belakang Han Fei, pria tak berwajah itu diam-diam tersenyum dan menutup kulit ikan di tanah. Kemudian dia bergumam, monster yang luar biasa. Bab 388 ketiga di daftar dicari. Ketika Han Fei meninggalkan Spectre, banyak orang kebetulan datang ke kapal dan dia bertemu langsung dengan 5 atau 6 orang. Namun, karena Han Fei mengenakan jubah hitam dan topeng, mereka tidak memperhatikannya. Ketika tidak ada orang di sekitar, Han Fei dengan cepat melepas pakaian dan topengnya dan kemudian melompat langsung ke laut. Meskipun, secara teori, dia menggulingkan banyak orang dengan paksa, ada begitu banyak master yang kuat di kapal hantu itu. Dia tidak ingin dikenali begitu cepat. Bahkan jika dia bisa mengalahkan mereka, dia tidak punya waktu untuk melawan mereka. Sekarang dia memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan daripada bertarung. Pada waktu fajar, ribuan kilometer jauhnya, sebuah perahu nelayan merah melaju di laut, yang secepat seberkas cahaya merah di laut. Seseorang melihat perahu nelayan ini, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Kebanyakan orang mengira itu adalah Ghost Speed Divine Boat. Beberapa orang tahu bahwa ini bukanlah Ghost Speed Divine Boat karena kecepatannya tampak sedikit lebih cepat dari yang sebelumnya. Karena kapal itu, tidak ada yang berani main-main dengan Han Fei. 10.000 kilometer jauhnya. Han Fei duduk di perahu nelayan dengan beberapa slip giok di depannya. Namun, pada saat ini, Han Fei tidak sedang melihat slip giok tetapi duduk bersila, dikelilingi oleh energi spiritual dan dijaga oleh ekor 9. Setelah beberapa saat, Han Fei 36, nelayan menggantung menengah. 128.526, 5001. Level 5, kualitas tinggi kembar ikan penelan roh yin yang level 30. Belati naga pengembara laut biru, segel pembagi air, pisau minum darah. Teknik menghancurkan void, jilid 4 dari void fishing, level iblis, kualitas ilahi. Seperti kata pepatah, mengasah pisau tidak akan menunda pekerjaan memotong kayu bakar. Meningkatkan warisan spiritual sangatlah penting. Setelah warisan spiritualnya ditingkatkan ke level 5, kualitas tinggi, itu tidak dapat ditingkatkan lagi, tetapi itu adalah level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Entah kenapa, dia merasa tubuhnya serasa semakin ringan. Meski tidak jelas, dia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Namun, pengaruh warisan spiritual tidak begitu jelas dan hanya dapat direfleksikan sedikit selama kultivasi. Han Fei tidak punya waktu untuk memperhatikan pertumbuhan warisan spiritualnya. Sekarang dia telah mengumpulkan 5 makhluk dalam pot pemurnian iblis yang kekuatannya cukup kuat. Jika dia menggabungkan mereka, dia mungkin mendapatkan makhluk yang tidak lebih lemah dari ekor 9 atau emas kecil, bahkan mungkin lebih kuat. Han Fei pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Di pot pemurnian iblis. Udang dinding besi yang eksotis. Ikan iblis mutan yang misterius. Kakap milenium yang eksotis. Mutan eksotis Snake Tentacle Shark Face Octopus. Dan yang kelima adalah Divine Seawat Octopus yang pemalu. Han Fei diam-diam berkata, Fius. Setelah beberapa detik, pot pemurnian iblis tidak bereaksi, dan Han Fei berkata lagi, Fius. Apakah potnya rusak? Sekering. Han Fei menunggu lama tetapi pot pemurnian iblis tidak merespon dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dalam kabut abu-abu, kakap milenium hancur dan secara bertahap memudar. Petik 2 tanda tanya petik 2. Han Fei mengerutkan kening. Kakap milenium hilang. Mengapa? Tiba-tiba, Han Fei menggelengkan kepalanya. Millennium Snapper sebenarnya adalah manusia.
Mungkinkah pot pemurnian iblis tahu? Jadi dia masih kekurangan makhluk laut. Oke, aku akan mencari yang lain. Perikanannya sangat besar dan penuh dengan berbagai makhluk. Aku punya cukup waktu. Petik 2. Dia mengambil slip giok. Orang pertama yang dia pikirkan adalah Xia Xiaochan, yang tampaknya paling berbahaya. Peringkat Xia Xiaochan di daftar orang yang dicari bahkan lebih tinggi darinya, dan dia memiliki temperamen yang pendek. Bahkan Han Fei tidak bisa menanganinya ketika dia marah. Dan ketika dia menjadi gila, dia benar-benar bom waktu. Indeks kekuatan tempurnya melonjak secara geometris, yang bukanlah sesuatu yang bisa ditangani orang biasa. Han Fei melihat slip giok, terkadang kaget, terkadang terkejut, terkadang marah, dan terkadang lega. Catatan pada slip giok dirinci, mengatakan bahwa Xia Xiaochan berjuang untuk harta bersama orang lain di Gua Kematian. Sebanyak 34 orang memasuki gua, tetapi hanya Xia Xiaochan dan satu orang lainnya yang keluar. Namun, ketika orang lain keluar, dia menjadi gila. Dan ketika Xia Xiaochan keluar, dia memanggil dan menyatu dengan arwana raksasanya dan bertarung seperti orang gila. Setelah membunuh 28 musuh, dia terluka parah tetapi berhasil melarikan diri. Han Fei mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa dia terluka parah. Dia tahu bahwa setelah Xia Xiaochan menjadi gila, dia akan menjadi lemah untuk jangka waktu tertentu, di mana kekuatannya akan berkurang banyak dan dia bisa menjadi rentan. Untungnya, dia lolos. Namun orang-orang sangat penasaran dengan arwana giant miliknya. Tidak seperti di kota, orang-orang di perikanan tingkat 3 lebih berpengetahuan luas. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka pernah membaca tentang arwana raksasa di buku-buku kuno. Itu adalah makhluk laut yang sangat kuat dari tempat tidak dikenal, yang bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Berdasarkan ini, kapal hantu berspekulasi bahwa Xiaochan memiliki garis keturunan eksotis yang tidak diketahui. Selain warisan spiritual, slip giok juga memperkenalkan latar belakang Xia Xiaochan, binatang spiritual kontrak, dan informasi lain tentangnya. Dan informasi terakhir yang paling mengejutkan Han Fei. Xia Xiaochan terpaksa memasuki kota bawah laut, dicurigai telah memperoleh senjata ilahi. Ya, berita yang didapat Han Fei sebelumnya adalah bahwa Xia Xiaochan telah muncul di dekat kota bawah laut. Namun, informasi yang diberikan oleh Spectre adalah bahwa Xia Xiaochan terpaksa bersembunyi di kota bawah laut, itulah sebabnya Han Fei cemas. Setelah membaca informasi tentang Xia Xiaochan, Han Fei mengerutkan kening. Kemudian, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke slip giok tentang Zhang Xuanyu. Bunyinya. Laki-laki, 15 tahun, nelayan menggantung junior. Hiu haus darah. Ulat sutra air emas. Akademi preman di kota Laut Biru, kota bintang 1000. Ketika Zhang Xuanyu pertama kali datang ke perikanan level 3, dia pergi ke Floatstone Pit karena kesalahan dan ditundukkan oleh penambang yang kuat di Floatstone Pit. Kemudian, karena dia memimpin para penjala dangling yang tertindas untuk memberontak, dia hampir terbunuh. Kilatan pembunuh berkedip di mata Han Fei ketika dia membaca ini. Hampir terbunuh. Tidak. Jika Zhang Xuanyu terbunuh, Han Fei bisa yakin bahwa mereka berempat pasti akan menghancurkan tempat yang disebut lubang batu aliran. Untungnya, tercatat bahwa Zhang Xuanyu diselamatkan oleh seseorang dan kemudian dia meledakkan lubang batu aliran dan memimpin 37 orang untuk melawan penindasan. Pada akhirnya, dia merampok master yang kuat di Floatstone Pit dan melarikan diri. Menurut catatan, 26 orang yang dipimpin oleh Zhang Xuanyu meninggal, dia dan 11 orang lainnya melarikan diri dan menghilang. Dikatakan terakhir kali dia muncul, dia berada sekitar 80.000 km di dekat Abyssal Chasm. Han Fei merasa jantungnya berdetak kencang. Zhang Xuanyu kurang beruntung. Bahkan arah pelariannya adalah Abyssal Chasm yang selama ini dia cari. Han Fei berpikir dia harus pergi ke Abyssal Chasm secepat mungkin. Zhang Xuanyu sendiri mungkin tidak dapat bertahan hidup di tempat yang mengerikan seperti Abyssal Chasm. Yang membuat Han Fei tidak berdaya adalah karena Zhang Xuanyu terlalu jauh darinya. Jarak sebenarnya antara Abyssal Chasm dan tempatnya sekarang hampir 200.000 km. Ini berarti dia akan membutuhkan waktu 4 hari ke tempat Zhang Xuanyu menghilang bahkan jika dia mengarahkan perahu Dewa Angin ke depan tanpa sekejap pun tidur. Menurut informasi, Zhang Xuanyu seharusnya diburu, jadi tidak mungkin baginya untuk tinggal di tempat selama 4 hari. Untuk alasan ini, Han Fei segera membalik-balik, menit menjelajahi jurang Abyssal yang diberikan Yang Ruoyun padanya. Setelah beberapa saat, Han Fei menghela nafas. Bukannya Yang Ruoyun berbohong padanya. Kali ini, dia benar-benar tidak berbohong padanya. Hanya saja pencatatan dalam buku ini terlalu rumit bahkan memuat sejarah penjelajahan Abyssal Chasm ratusan tahun. Menurut catatan, tempat berbahaya di sekitar Abyssal Chasm telah menempuh jarak 50.000 km. Ada tidak kurang dari 10 alam rahasia terbuka dan tidak kurang dari 50 alam rahasia tersembunyi. Intinya adalah Abyssal Chasm dikatakan sangat berbahaya. Bahkan jika dia pergi ke sana, ada pertanyaan apakah dia bisa menemukan Zhang Xuanyu, apalagi membantunya. Han Fei menghela nafas. Yuyu. Bukannya aku tidak ingin membantu kamu, tetapi tempat yang kamu pilih terlalu berbahaya. Bahkan aku tidak berani pergi ke sana. Mengapa kamu menjalankan kembali? Setelah membaca informasi keduanya, Han Fei tidak segera mencerna keuntungan dari kapal hantu tetapi berlari langsung ke arah kota bawah laut. Secara teori, Zhang Xuanyu lebih berbahaya dan kemampuannya untuk melarikan diri tidak akan sehebat Xia Xiaochan. Namun,
Han Fei ingat bahwa ketika Zhang Xuanyu masih menjadi ahli memancing, dia telah berpindah dari kota lain ke kota Laut Biru. Meskipun Zhang Xuanyu tampaknya tidak kuat, fakta bahwa dia bisa masuk Akademi Preman telah membuktikan kekuatannya. Terus terang, Zhang Xuanyu adalah seorang jenius, sejauh ini satu-satunya pria yang tumbuh hingga hari ini berdasarkan keterampilan tempur yang dia ciptakan sendiri. Dalam perjalanan, Han Fei membaca intelijen tentang trio Sun Mu. Dia sudah meragukan bahwa Mo Feiyan dan Yang Deyu bukanlah pembantu Sun Mu. Hanya saja mereka sepertinya telah mencapai kesepakatan sebelumnya. Dia baru saja membaca informasi tentang Sun Mu. Adapun dua orang lainnya, Han Fei merasa bahwa tujuan mereka bukanlah dia. Setelah membaca slip giok tentang Sun Mu, Han Fei tidak bisa berkata-kata. Informasi tersebut menilai tinggi Sun Mu. Catatan hanya menyebutkan bahwa Sun Mu datang ke perikanan tingkat 3 untuk budidaya dan berselisih dengan Han Fei. Oleh karena itu, keluarga Matahari telah memburu Han Fei. Informasi dengan cerdik menghindari menyebutkan alasan sebenarnya keluarga Matahari mengejar Han Fei, dan tidak menyebutkan informasi apapun tentang token laut. Informasi menyebutkan bahwa keluarga Matahari adalah keluarga besar kota bintang 1000 dan berakar kuat pada perikanan tingkat 3, dan ada orang keluarga Matahari hampir di setiap perahu naga. Han Fei berpikir bahwa sebagian besar orang yang tinggal di lantai atas perahu naga mungkin berasal dari keluarga besar. Oleh karena itu, pasti tidak hanya ada orang dari keluarga Sun, tapi juga banyak orang dari keluarga besar lainnya. Informasi tersebut menggambarkan bagaimana keluarga Matahari mengejar Han Fei dan menekankan bahwa keluarga Matahari telah kehilangan hampir 20 pemancing menggantung tingkat puncak karena tindakan perburuan ini. Bahkan Han Fei terkejut dengan nomor ini. Kapan aku membunuh begitu banyak orang? Aku ingat hanya ada 7 atau 8 orang yang benar-benar dibunuh oleh aku. Apakah mereka menyalahkan aku atas orang-orang yang menjadi ikan itu? Ketika Han Fei terus membaca, wajahnya menjadi lebih gelap. Sun Mu sebenarnya mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa Han Fei telah memperoleh banyak senjata ilahi, harta karun, buah spiritual, dan lusinan keterampilan tempur tingkat surga di Sea Grassland. Cek. Han Fei tidak bisa berkata-kata. Ini hanya rekayasa belaka. Apakah orang ini mencoba membuat orang percaya bahwa dia adalah rumah harta karun? Namun, dia langsung mengerutkan kening. Jika ini masalahnya, maka tidak akan ada orang biasa yang mungkin memburunya. Lalu, jika ada yang masih berani mengejarnya, orang-orang ini pasti yang terkuat. Dalam pertempuran sebelumnya, dia membantai begitu banyak master yang kuat dan membunuh 2 pemancing menggantung tingkat puncak di tempat. Han Fei dapat memprediksi bahwa mereka yang akan mengejarnya di masa depan semuanya akan menjadi penjala menggantung tingkat puncak. Lain kali aku bertemu denganmu, kamu akan menjadi daging mati. Catatan itu juga menyebutkan bahwa Sun Mu telah mengatur agar anak buahnya pergi ke kota bawah laut. Wajah Han Fei menjadi lebih gelap. kecil ini terlalu menyeramkan. Jika dia sudah tahu tentang Xia Xiaochan, maka dia mungkin juga tahu tentang hubungan Zhang Xuanyu dengannya. Han Fei bisa menebak rencananya, yaitu menangkap mereka dan kemudian menggunakannya untuk mengancamnya menyerahkan token laut. Berdengung. Han Fei mempercepat perahu Dewa Angin ke kecepatan tercepatnya. Dia tidak punya cukup waktu sekarang. Bagi yang lain, tidak ada perbedaan hari ini. Namun, bagi dia dan rekan-rekannya, tingkat kesulitan ini telah meningkat pesat. Informasi tidak menyebutkan bahwa kekuatan Xia Xiaochan telah meningkat. Artinya, dia masih junior Dangling Fisher. Dalam hal ini, kecuali Xia Xiaochan menjadi gila, dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi para penjala menggantung tingkat puncak. Han Fei mengarahkan Wind God Bot ke depan dengan kecepatan penuh. Di perahu naga, seseorang telah menghabiskan banyak uang untuk menyesuaikan daftar orang yang dicari. Di antara mereka, perubahan yang paling banyak mendapat perhatian adalah bahwa Han Fei sekarang menduduki peringkat ketiga dalam daftar. Bab 389 Jiang Tong yang tidak beruntung. Sea Grassland sebenarnya tidak dekat dengan kota bawah dan jaraknya sekitar 150.000 km. Bahkan jika perahu Dewa Angin terus berlayar tanpa henti, akan membutuhkan lebih dari 2 hari untuk mencapai yang terakhir. Dalam 2 hari terakhir, Han Fei mengkonsumsi ratusan ribu poin energi spiritual dan tidak pernah berhenti sejenak pun. Selama periode tersebut, dia membaca informasi tentang batu spiritual. Ternyata batu spiritual sebenarnya tidak jarang. Alasan mengapa tidak dipopulerkan di perikanan tingkat 3 adalah karena tidak seharusnya digunakan di perikanan tingkat 3. Batu spiritual bisa dikatakan semacam mata uang atau energi. Mutiara kualitas menengah dengan daya beli yang kuat hampir tidak dapat digunakan di perahu naga, tetapi di kapal hantu, itu adalah unit mata uang yang paling dasar. Menurut informasi, batu spiritual bisa berfungsi sebagai mata uang tingkat tinggi bahkan di perahu naga. Baru kemudian Han Fei tahu mengapa informasi ini berharga. Bukan karena pengenalan batu spiritual itu berharga, tetapi materi ini memperkenalkan mata uang yang digunakan di tempat yang tidak diketahui. Di tempat yang tidak dapat diketahui, orang biasanya menggunakan mutiara berkualitas tinggi dan ekstra berkualitas, dan mutiara berkualitas ekstra hampir setara dengan batu spiritual berkualitas rendah. Inilah mengapa nilai tukar batu spiritual kualitas rendah dan mutiara kualitas sedang sangat tinggi. Dari harga, kamu bisa mengukur suatu tempat. Dapat ditebak dari informasi batu spiritual bahwa tingkat kesulitan tempat tidak dikenal mungkin jauh lebih tinggi daripada tingkat kesulitan perikanan tingkat 3.
Kalau tidak, bagaimana mungkin hal langka seperti batu spiritual menjadi mata uang di sana? Karena itu adalah mata uang, tidak peduli betapa berharganya itu, dalam arti tertentu, itu adalah komoditas umum bagi semua orang. Hanya saja setiap orang memiliki jumlah yang berbeda karena perbedaan kemampuan mereka. Han Fei tidak dapat membayangkan betapa berbahayanya tempat tidak dikenal jika bahkan batu spiritual telah menjadi komoditas umum di sana. Bagaimanapun, manfaat selalu dikaitkan dengan risiko. Namun, Han Fei tidak berniat menyia-nyiakan batu spiritualnya lagi. Dia mungkin juga merampok beberapa orang lagi. Bagaimanapun, menilai dari situasi saat ini, bahkan jika dia tidak ingin merampok siapapun, orang akan datang untuk merampoknya. Setelah 1,5 hari, Han Fei menghentikan kapal. Itu bukan karena perahu Dewa Angin menghabiskan terlalu banyak energi spiritual, tetapi dia berpikir bahwa setelah dia tiba di kota bawah laut, dia akan menghadapi pengejaran dari para nelayan yang kuat lagi. Oleh karena itu, sebelum itu, dia perlu menyimpulkan seni kamuflase terlebih dahulu. Seni kamuflase kualitas menengah tingkat mistik. Teknik kamuflase yang dibuat berdasarkan kemampuan kamuflase kehidupan laut. Dalam keadaan statis, itu bisa menipu penglihatan kebanyakan orang. Level terlalu rendah, tidak berpengaruh dalam menghadapi persepsi spiritual. Psychedelic Art 0/30.000. Ketika Han Fei melihat energi spiritual untuk dikonsumsi dalam deduksi ini, dia tersenyum. Dia belum pernah menemukan teknik tingkat rendah semacam ini yang hanya membutuhkan 5 digit energi spiritual untuk menyimpulkannya dalam waktu yang lama. Menyimpulkan. Hanya butuh sekitar 10 menit dan teknik baru berhasil disimpulkan. Seni psikedelik kualitas menengah tingkat roh. Sesuai dengan kemampuan psikedelik makhluk laut, menyamarkan diri dan memancarkan karakteristik psikedelik ke dunia luar. Ini hampir tidak efektif untuk pengumpul roh. Illusion Art 0/100.000. Hah. Han Fei membeku sesaat, hampir tidak efektif pada pengumpul roh. Saat berikutnya, dia jatuh. Semua pengumpul roh telah mempraktikkan mantra murid, sehingga mereka dapat melihat melalui energi spiritual antara langit dan bumi, dan tidak sulit bagi mereka untuk melihat melalui karakteristik psikedelik ini. Bagaimanapun, ini bukanlah ilusi. Dia melakukan deduksi lain dan seni psikedelik ini menjadi seni ekstasi, teknik kualitas dewa tingkat roh. Tapi kerugiannya masih berdampak pada pengumpul roh tidak besar, jadi Han Fei terus menguranginya 2 kali. Pada akhirnya, Han Fei menyimpulkan seni kamuflase kualitas menengah tingkat mistik menjadi teknik 1000 wajah tingkat dewa dengan kualitas dewa. Meskipun Han Fei Cole terus menyimpulkannya, itu tidak perlu lagi. Teknik 1000 wajah kualitas ilahi tingkat iblis. Teknik ini dibuat dengan menggabungkan karakteristik ribuan makhluk psikedelik samudera. Itu dapat mengubah berbagai bagian tubuh dengan mengendalikan cara energi spiritual mengalir di dalam tubuh. Tidak dapat mengontrol perubahan tulang. TA 0/1 juta. Han Fei tidak ingin melanjutkan pemotongan tersebut. Meskipun ia memiliki cukup energi spiritual untuk terus menyimpulkan teknik 1000 wajah, sekali teknik tingkat iblis menjadi teknik tingkat surga, kesulitannya menjadi sangat berbeda. Ini adalah 2 alam yang sangat berbeda. Han Fei takut begitu itu disimpulkan, dia harus menghabiskan banyak waktu untuk mempraktikannya, jadi yang saat ini adalah pilihan terbaik. Jiang Tong adalah seorang nelayan yang menggantung di tingkat puncak dan terbiasa menjadi penyendiri. Pada saat ini, dia mengutuk, sialan, apa yang terjadi di kota bawah laut? Kenapa begitu banyak orang tiba-tiba muncul? Petik 2. Jiang Tong tidak mendarat di perahu naga selama 2 bulan. Sebelum itu, dia menemukan dunia rahasia, dari mana dia menghasilkan banyak uang, mendapatkan keterampilan tempur tingkat surga dan tongkat spiritual berkualitas tinggi tanpa roh yang tersegel di dalamnya. Dia sangat gembira. Namun, dia baru saja keluar dari dunia rahasia dan bertemu dengan 3 pemancing menggantung tingkat puncak dan 2 pemancing menggantung tingkat lanjut secara langsung. Ini hampir membuatnya takut. Akibatnya, dia diusir. Jika bukan karena fakta bahwa dia terbiasa menjadi penyendiri dan binatang spiritualnya, ular air emas, sangat cepat, dia mungkin sudah mati sekarang. Tetapi siapa yang menyangka bahwa dia akan bertemu dengan 3 gelombang orang di sepanjang jalan? Kecuali untuk gelombang pertama orang, ada pemancing menggantung tingkat puncak di gelombang lain. Jiang Tong mengertakkan gigi. Sepertinya aku tidak bisa lagi tinggal di kota bawah laut. Aku harus pindah tempat dengan cepat. Pergi ke lembah 10.000 asap, ya. Namun, Jiang Tong baru saja mengeluarkan perahu penangkap ikannya, hanya untuk melihat lampu merah di laut berlalu. Perahu kecepatan hantu ilahi. F***. Petik 2. Jiang Tong sangat ketakutan sehingga dia menyingkirkan perahu nelayan, terjun ke air, dan berenang mati-matian ke dasar laut. Dia hampir menangis. Di perikanan tingkat 3, hanya ada beberapa orang yang mampu membeli perahu kecepatan hantu ilahi. Orang seperti ini sedang menyerbu ke arahnya. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan menjadi daging mati. Meskipun dia adalah nelayan menggantung tingkat puncak, dia sama sekali bukan tandingan orang semacam ini yang berasal dari keluarga yang kuat atau sangat berbakat. Jiang Tong buru-buru menyatu dengan binatang spiritualnya dan berlari secepat yang dia bisa. Dia sangat menyesal, dia belum lama berada di perahu naga dan telah menggunakan semua flash stone-nya. Kali ini, dia pasti tidak akan dendam dengan uang lagi dan membeli flash stone sebanyak yang dia bisa. Hah! Han Fei terkejut.
Dia bermaksud untuk menangkap seseorang dan meminta informasi, tetapi reaksi orang ini cepat dan dia melompat ke laut dalam sekejap mata. Dangling Fisher tingkat puncak. Han Fei melihat bahwa setelah orang itu menyatu dengan binatang spiritualnya, dia tiba-tiba berakselerasi, menyebabkan air laut naik setinggi puluhan meter. Jadi bahkan jika dia bukan seorang nelayan yang menggantung di tingkat puncak, dia setidaknya harus menjadi nelayan yang menggantung tingkat lanjut. Desir. Perahu Dewa Angin disingkirkan. Melampirkan. Saat emas kecil melekat pada Han Fei, dia memiliki sayap di punggungnya dan terjun ke air. Mengikuti tanda air, dia dengan cepat mengejar orang itu. Pada saat ini, kekuatan Han Fei sama sekali bukan dari nelayan menggantung biasa. Entah secara fisik, kekuatan, atau kecepatan, dia telah mengalami perubahan menyeluruh setelah dia membuat terobosan dalam seni tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Di dalam air, hantu merah kemasan itu secepat kilat, mengejar cahaya Qian di depan. Sebagai Dangling Fisher tingkat puncak, kecepatan pria itu sangat cepat. Pada saat ini, Han Fei dapat yakin bahwa pria di depan pasti salah satu dari penjala menggantung tingkat puncak terkuat karena kecepatannya setidaknya 30% lebih cepat dari rata-rata nelayan menggantung tingkat puncak. Jika bukan karena Little Gold, dia tidak akan melakukannya mampu mengejar orang ini. Setelah sekitar 30 menit, Han Fei akhirnya menyusul pria itu dan hanya berjarak 1 kilometer darinya. Jiang Tong hampir menangis. Cek, apa kesalahan yang telah aku perbuat? Aku hanya seorang pemburu harta karun. Aku kebetulan lewat. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Melihat bahwa Han Fei hanya berjarak 500 meter, Jiang Tong tiba-tiba mengertakkan gigi dan melemparkan dua senjata spiritual berkualitas menengah ke Han Fei. Bam, bam, bam. Han Fei tidak bisa berkata-kata. Aku belum melakukan apapun padamu. Mengapa kamu meledakkan senjata kamu sendiri? Dan meledak dua sekaligus. Desir. Kilatan pisau memotong air menjadi dua, dan air laut yang bergolak dan energi tumbukan yang kuat dari ledakan dua senjata spiritual berkualitas menengah dipotong menjadi dua oleh tebasan Han Fei. Jiang Tong tercengang. Apa? Aku meledakkan dua senjata spiritual kualitas menengah aku dan bahkan tidak memperlambat kamu sedetik pun. Kemudian dia melihat seorang anak laki-laki mendarat 100 meter jauhnya, memegang pisau dapur di tangannya. Mereka saling memandang, berkedip. Jiang Tong kaget. Apakah kamu hanya seorang nelayan yang menggantung tingkat menengah? Bagaimana mungkin? Han Fei terkekeh. Hei, mengapa kamu lari ketika kamu melihat aku? Petik 2 titik. Wajah Jiang Tong berubah dan pikirannya berpacu. Siapa orang ini? Dia, hanya nelayan yang menggantung tingkat menengah, memiliki perahu kecepatan hantu ilahi, bahkan lebih cepat dariku, dan memblokir energi tumbukan dari ledakan dua senjata spiritual berkualitas menengah dengan satu tebasan. Jiang Tong tidak tahu kekuatan sebenarnya dari Han Fei, tapi dia yakin bahwa dia tidak boleh menganggap Han Fei sebagai nelayan perantara biasa. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Jiang Tong berkata dengan takut-takut, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Kenapa kamu mengejarku? Petik 2. Bab 390 Perampokan di Dasar Laut, Subscribe Penatua. Jiang Tong pergi ke mode pertempuran, memegang senjata spiritual berkualitas tinggi di tangannya, dan pada saat yang sama, satu set baju besi tempur dipadatkan di seluruh tubuhnya. Han Fei meliriknya dengan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan baju besi tempur. Dan baju besi tempur ini ternyata adalah senjata spiritual berkualitas tinggi. Namun, tubuh gemuk Jiang Tong tidak cocok dengan baju besi tempur ini. Itu pasti bukan miliknya sendiri. Han Fei menyingkirkan pisaunya dan menatap Jiang Tong dengan rasa ingin tahu. Kamu cukup kuat, bolehkah aku menanyakan beberapa pertanyaan? Petik 2. Murid Jiang Tong sedikit mengerut. Dia menebak dengan benar, orang ini sama sekali tidak sederhana. Menghadapi dia tidak hanya tidak memiliki rasa takut, tetapi juga tidak menganggapnya serius. Jiang Tong menahan keinginan untuk menyerang dan berkata dengan wajah gelap, ya. Han Fei melanjutkan, sekarang kamu begitu kuat, apakah kamu tahu informasi tentang Xia Xiaochan? Jiang Tong tercengang, siapa Xia Xiaochan? Han Fei tercengang. Apa kau tidak tahu siapa dia? Haruskah aku tahu? Han Fei terdiam sesaat. Sudah berapa lama kamu tidak berhubungan dengan orang lain? Jiang Tong menjawab dengan heran, 2 bulan. Mengapa kamu menanyakan hal ini kepada aku? Petik 2. Han Fei. Han Fei melambaikan tangannya. Lupakan. Baiklah, aku sudah selesai mengajukan pertanyaan. Dapatkah aku bertukar sesuatu dengan kamu? Petik 2. Jantung Jiang Tong tiba-tiba berhenti berdetak dan dia berkata dengan tatapan gelap, tidak, aku memiliki senjata dan baju besi tempur yang melindungi hidup aku. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan menukarnya denganmu. Petik 2. Han Fei mengangkat bahu, aku tidak ingin pedang dan baju zirahmu. Jiang Tong mengerutkan kening, apakah kamu ingin si Swallowing Shell aku? Itu bahkan lebih tidak mungkin. Petik 2. Han Fei memutar matanya ke arahnya, aku juga tidak ingin si Swallowing Shell milikmu. Jiang Tong terkejut, bukankah orang ini datang untuk merampoknya? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Han Fei meringkuk bibirnya dan berkata, aku ingin bertukar perahu nelayan denganmu. Hah? Jiang Tong tercengang dan bertanya dengan lemah, apakah kamu akan menukar perahu kecepatan ilahi hantu kamu dengan perahu aku? Han Fei tersenyum,
Usaha yang bagus. Aku akan menukar yang biasa dengan kamu, yang mungkin sedikit lebih buruk dari milik kamu, tetapi masih bisa berjalan hampir 2000 km setiap jam. Petik 2. Ada banyak perahu nelayan di Swallowing Cells yang direbut Han Fei sebelumnya. Dia meninggalkan salah satu yang terbaik untuk memfasilitasi penyamaran identitas aslinya. Namun, mengingat dia harus menemukan Xia Xiaochan dengan cepat, kecepatan lebih dari 2000 km itu terlalu lambat. Baru saja, dia menemukan bahwa kapal penangkap ikan pria ini berkualitas luar biasa, dengan kecepatan setidaknya 3000 km. Jiang Tong mengerutkan kening lagi. Jadi, kamu ingin merampokku? Han Fei meringkuk bibirnya. Bagaimana kamu bisa menyebutnya perampokan? Aku hanya ingin meminjam hasil pancingmu. Perahu. Han Fei tersenyum dan wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Jadi, kamu tidak ingin membantu aku? Jiang Tong kehilangan kata-kata karena marah. Kaulah yang ingin merampokku. Aku belum marah. Kenapa kamu terlihat lebih marah dariku? Melihat Han Fei begitu agresif, Jiang Tong berkata dengan dingin, aku akui kamu kuat tetapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku? Hei! Han Fei menyeringai dan tiba-tiba menghilang di tempatnya dengan desir. Jiang Tong tercengang, hanya untuk melihat bahwa lusinan senjata spiritual muncul di sekitar Han Fei dalam sekejap. Mulutnya ternganga, apakah pria ini dari keluarga yang sangat kaya? Jiang Tong tidak ingin menyerah pada Han Fei. Meskipun Han Fei memiliki banyak senjata spiritual, kualitasnya tidak bagus. Jadi dia mengayunkan pedang panjangnya dan pedang itu terbelah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dasar laut penuh dengan pedang ki dan kilatan senjata yang bersinar dan suara dentingan terdengar tanpa akhir. Rantai bintang 9. Klon. Han Fei dengan penuh kemenangan menyaksikan Jiang Tong digenggam oleh rantai bintang 9, tetapi senyumnya menghilang di detik berikutnya. Orang ini bahkan mempelajari teknik klon. Namun, Han Fei segera mengetahui dengan murid mantra bahwa meskipun keterampilan tempur Jiang Tong surpri bernyanyi, levelnya tidak tinggi. Ini harus sekitar kualitas ultra tingkat roh hingga kualitas rendah tingkat iblis. Teknik segel pengaduk air. Han Fei memegang segel besar di tangannya dan membantingnya ke arah Jiang Tong. Tapi yang terakhir tiba-tiba menghilang, yang tampak mirip dengan teknik berkedip Xia Xiaochan. Pada saat ini, bintang laut heksagon berbisik di telinga Han Fei, itu adalah kekuatan bintang laut daun mati. Katakan padaku di mana dia akan berkedip lain kali. Jiang Tong berkata, kamu tidak lemah, tapi kamu tidak bisa membunuhku. Mengapa kita tidak berpisah dan tidak mengganggu satu sama lain? Petik 2. Haha. Ketika Han Fei menyerangnya lagi, Jiang Tong pergi lagi. Tapi kali ini, dia tidak seberuntung terakhir kali. Begitu Jiang Tong muncul, dia melihat semburan cahaya pedang, hanya puluhan meter di depannya. Perisai pedang. Bam. Engah. Jiang Tong terlempar ke udara. Dia masih ingin melarikan diri, hanya untuk menemukan dia dikelilingi oleh kolom cahaya ungu. Pembentukan. Ya, formasi ini adalah formasi 6 pintu bintang laut heksagon. Han Fei sangat menyukai formasi ini, tetapi sangat disayangkan bahwa ini adalah formasi warisan dari Hexagon Starfish dan yang lainnya tidak dapat mempelajarinya. Sebelum Jiang Tong melakukan serangan balik, jaring besar dilemparkan. Melihat jaring ini, Jiang Tong menangis. Ini sangat tidak adil, dia sama sekali tidak punya kesempatan. Bagaimana dia bisa melawan pria yang memiliki formasi penyegelan, jaring terlarang roh, dan kekuatan luar biasa pada saat yang sama? Jika bukan karena armor tempurnya, dia mungkin sudah mati. Han Fei memiringkan kepalanya dan melihat Jiang Tong di jaring. Aku sudah bilang padamu untuk menukar perahu penangkap ikanmu dengan milikku. Jika aku jadi kamu, aku akan setuju lebih awal. Petik 2. Jiang Tong tersenyum masam. Saudaraku, aku hanya kentang kecil. Mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi? Petik 2. Han Fei menyeringai. Aku harus mengatakan bahwa kamu tidak buruk. Kamu adalah satu-satunya yang selamat dari seni menggambar. Oke, aku akan memberi kamu kesempatan. Beri aku perahu dan baju zirahmu dan kamu bisa pergi. Petik 2. Jiang Tong membeku. Aku, armor tempur. Han Fei memotongnya. Jika aku membunuhmu, aku bisa mengambilnya juga. Baik. Han Fei sangat terkejut. Dia tidak berharap Jiang Tong langsung setuju. Namun, itu bisa dimengerti. Dibandingkan dengan kehidupan, armor tempur bukanlah apa-apa. Setelah dia menarik jaring terlarang roh, Jiang Tong tiba-tiba bangkit dan baju besi tempur melayang di depannya, dan dia berkata dengan kasar, aku bisa memberikan perahuku tetapi tidak baju besi tempurnya. Jika kamu mencoba meraihnya, aku akan meledakkan diriku sekarang. Petik 2. Han Fei. Han Fei sangat ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia pada dasarnya bukan orang yang haus darah, jadi dia tidak ingin membunuh Jiang Tong. Siapa yang menyangka bahwa begitu dia menarik gawangnya, Jiang Tong mengancam akan meledakkan dirinya. Han Fei tidak bisa berkata-kata. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari trio Sunmu. Jika Jiang Tong meledakkan dirinya sendiri, dia mungkin tidak bisa mengatasinya. Han Fei melambaikan tangannya. Baiklah, kamu bisa menyimpan armor tempur. Beri aku kapalnya dan kita akan berpisah. Petik 2. Mata Jiang Tong berkedip. Kekuatan Han Fei benar-benar melampaui imajinasinya. Dia bahkan memiliki jaring terlarang roh. Orang ini tidak mungkin orang biasa. Jaring terlarang roh hampir sebanding nilainya dengan senjata spiritual kualitas ekstra, atau bahkan lebih berharga.
Baik. Meskipun Jiang Tong enggan, dia tidak ingin berselisih dengan Han Fei karena perahu nelayan. Jika Han Fei marah, dia akan kehilangan lebih dari yang bisa dia dapatkan. Di atas laut, Jiang Tong masih memiliki armor tempur yang melayang di depannya seolah-olah dia akan meledakkan dirinya kapan saja. Saat ini, dua perahu nelayan sedang mengapung di laut. Han Fei melompat ke perahu nelayan Jiang Tong tanpa ragu-ragu dan kemudian matanya berputar. Hei, saudaraku, kamu terlihat cukup kuat. Maukah kamu bergabung dengan aku untuk melakukan sesuatu yang besar? Petik 2. Han Fei menggelengkan kepalanya. Tidak. Han Fei mencoba membujuknya. Kenapa tidak? Tahukah kamu, jika kami berhasil, kamu bisa dengan mudah mendapatkan beberapa juta mutiara kualitas menengah. Petik 2. Jiang Tong mencibir. Saudaraku, apakah menurutmu aku bodoh? Kamu ingin berganti perahu nelayan dengan aku karena kamu ingin melakukan sesuatu yang teduh. Itu sebabnya Anda tidak berani menggunakan Ghost Speed Divine buat kamu. Apa yang akan kamu lakukan pasti sangat berbahaya. Bagaimana aku bisa begitu bodoh untuk bergabung dengan kamu? Petik 2. Han Fei tidak bisa berkata-kata. Bro, kamu terlalu banyak berpikir. Han Fei berteriak, tenang. Lawan semuanya adalah nelayan menggantung tingkat menengah atau lanjutan. Mereka mudah dikalahkan. Jiang Tong melirik Han Fei. Jangan bohong padaku. Aku telah diburu berkali-kali di sepanjang jalan, dan ada nelayan menggantung tingkat puncak di mana-mana. Pergi sendiri. Petik 2. Han Fei kaget. Sial, ada Dangling Fishers level puncak di mana-mana. Untungnya, dia tidak menggunakan perahu Dewa Angin untuk langsung masuk. Kalau tidak, dia pasti sudah terkepung lagi. Melihat Jiang Tong mengendalikan perahu nelayan untuk pergi, Han Fei buru-buru berteriak, saudaraku, jangan pergi. Siapa namamu? Aku akan mengembalikan kapal penangkap ikan kepadamu nanti. Petik 2. Jiang Tong tercengang. Apakah orang ini orang gila? Kembalikan perahu pancing aku. Sungguh. Han Fei dengan jijik berkata, kapal penangkap ikanmu tidak cukup bagus untukku. Sudah kubilang, aku hanya meminjamnya. Aku akan mengembalikanmu yang lebih baik nanti. Petik 2. Tidak dibutuhkan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.